Bab 1321 Kemampuan memecahkan mantra. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar kata-kata ini, Qi Ruoxing mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, dengan air mata berlinang. Ayahku mengirimku, aku sangat ingin aku memintamu membantu menjaga rumah Qi. Qi Ruoxing berkata sambil menangis, dia ingin aku menipumu dan menyenangkanmu. Petik 2, kamu telah melihatnya. Aku telah menerima kutukan darah. Aku juga tidak ingin menipumu. Saya tahu bahwa ayah saya memimpin keluarga Qi untuk membuat kesalahan besar, saya. Qi Ruoxing menangis dan berlutut di tanah, menutupi wajahnya dan tidak dapat berbicara lagi. Selama ini, dia sangat menderita. Setelah dipaksa menerima kutukan darah klan Sky Falcon, dia tahu, hidupnya telah berakhir. Terlepas dari perkembangan masa depan, dia dan anggota keluarga Qi lainnya telah dicap sebagai antek asing. Tapi ini adalah sesuatu yang disetujui secara kolektif oleh para tetua keluarga. Qi Ruoxing adalah keluarga perempuan dan tidak punya hak untuk menolak. Tadi malam, Qi Hongshan menemukannya dan membuat rencana rinci. Isi umum dari rencananya adalah membiarkan dia menemukan cara untuk memenangkan hati Fang Yu dan menjadi wanita Fang Yu. Untuk tujuan ini, Qi Hongshan bahkan menyiapkan banyak obat untuknya guna menemukan cara menggunakan Fang Yu. Qi Ruoxing masih tidak punya hak untuk menolak. Bahkan jika dia ingin memberitahu ayahnya bahwa pria kuat seperti Fang Yu tidak bisa memiliki strategi tingkat rendah seperti itu, dia tidak bisa mengatakannya. Dia melihat ekspresi ayahnya dan tahu bahwa ayahnya berada di ambang kehancuran. Ini adalah pukulan terakhir ayahku, seperti harapan yang sia-sia. Dalam situasi ini, Qi Ruoxing mendatangi Fang Yu seperti orang mati berjalan. Tapi benar-benar melihat Fang Yu, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk berbohong lagi. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak menarik bagi Fang Yu. Tidak ada jejak, rencana Qi Hongshan tidak memiliki peluang untuk berhasil. Terlebih lagi, Qi Ruoxing sama sekali tidak ingin membela keluarga Qi. Dia membenci semua yang dilakukan keluarga Qi, dan dia bahkan membenci dirinya sendiri. Selama ini, ia pernah ingin bunuh diri, namun pada akhirnya ia tidak berani melakukannya. Sebenarnya, tidak masuk akal bagimu untuk datang kepadaku. Fang Yu memandang Qi Ruoxing yang berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya, dan berkata, bukan saya yang menghukum keluarga Qi, tetapi keluarga lain yang marah. Mengenai akhir dari keluarga Qi, saya tidak akan ikut campur. Jadi, silakan kembali. Qi Ruoxing menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba berdiri. Tapi begitu dia bangun, matanya menjadi gelap, dan dia jatuh di depan Fang Yu dan pingsan. Ye Sengsui segera berlari ke depan untuk membantu Qi Ruoxing berdiri. Aura dalam tubuh tidak teratur, dan vitalitas memudar. Tampaknya mendapat serangan balasan dari kutukan darah, kata Fang Yu. Ye Sengsui menatap wajah pucat Qi Ruoxing, dengan ekspresi intoleransi di matanya. Ketika Qi Ruoxing datang ke mansion sekali, mereka rukun. Menurutnya Qi Ruoxing adalah seorang gadis dengan kepribadian yang baik dan karakter yang baik. Tuan Fang, urusan keluarga Qi, mungkin tidak ada hubungannya dengan Nona Qi. Ye Sengsui mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan berkata dengan lembut. Apakah menurutmu aku harus menyelamatkannya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Saya pikir Nona Qi tidak bersalah. Ye Sengsui menggigit bibirnya dan berkata. Terlepas dari apakah dia tidak bersalah atau tidak, selama dia menerima kutukan garis keturunan, dia sebenarnya tidak ada harapan, kata Fang Yu. Hati Ye Sengsui mencelos, melihat wajah Qi Ruoxing dalam keadaan koma, dan dengan marah berkata pada dirinya sendiri, ras asing ini, bagaimana mereka bisa mengetahui mantra yang begitu kejam? Pada saat ini, Fang Yu sepertinya memikirkan sesuatu, tidak berbicara, tetapi menatap Qi Ruoxing yang tidak sadarkan diri. Hati Ye Sengsui melonjak, menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Tuan Fang, saya minta maaf. Ye Sengsui hendak meminta maaf. Fang Yu melangkah maju, berjongkok, dan menekankan tangan kanannya ke dahi Qi Ruoxing. Faktanya, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Ye Sengsui. Tiba-tiba ia berpikir, apakah kutukan darah pada tubuh manusia itu semacam polusi atau erosi? Jika ya, maka Rui Qinglian, dapatkah itu memainkan peran pemurnian? Kutukan-kutukan garis keturunan, sejauh pengetahuan Fang Yu sebelumnya, adalah teknik yang tidak terpecahkan. Setelah Anda menerima kutukan dari garis keturunan tersebut,
garis keturunan Anda tidak dapat lagi dikembalikan ke keadaan semula, dan akan selalu mematuhi perintah perapal kutukan. Jika efek pemurnian Ruyi Qinglian dapat mengatasi kutukan darah, karena kamu sangat ingin menyelamatkannya, maka aku akan mencobanya. Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap Ye Sengsui, dan berkata. Ye Sengsui sedikit bingung. Bukankah Tuan Fang baru saja mengatakan, kutukan darah tidak ada harapan? Kamu mundur sedikit. Fang Yu berkata pada Ye Sengsui. Ya, Ye Sengsui segera bangkit dan mundur 20 meter. Fang Yu meletakkan Qi Ruoxing di tanah, lalu mengangkat tangan kanannya dan memanggil Ruyi Qinglian. Bas, garis besar Ruyi Qinglian muncul di telapak tangan kanan Fang Yu, berputar perlahan. Nafas yang menenangkan terpancar. Ketika Fang Yu berpikir, Ruyi Qinglian di telapak tangannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Kemudian, ia mulai berputar dengan cepat, meneteskan helaian nafas Qian. Nafas ini jatuh ke tubuh Qi Ruoxing dan segera menembusnya lagi. Pada saat ini, Fang Yu telah melepaskan kesadaran spiritualnya dan mengunci tubuh Qi Ruoxing. Kemudian, dia bisa melihat nafas Ruyi Qinglian yang jatuh memasuki tubuh Qi Ruoxing, dan kemudian menyusup ke dalam darah. Sekarang darah Qi Ruoxing mengandung sedikit materi hitam. Zat hitam ini adalah jejak fisik dari kutukan darah. Setelah nafas Ruyi Qinglian menembus ke dalam darah, nafas itu segera mulai menyebar. Segera, nafas Ruyi Qinglian menutupi seluruh darah. Selama proses ini, terlihat jelas bahwa materi hitam menghilang dengan cepat. Nafas Ruyi Qinglian menghilangkan zat hitam ini. Tidak ada jejak materi hitam yang bisa lolos. Proses ini berlangsung hampir 20 menit. 20 menit kemudian, darah Qi Ruoxing telah kembali ke keadaan murni, tanpa jejak materi hitam berdarah. Hasil ini, meskipun Fang Yu sudah menduganya, tetap mengejutkannya. Ruyi Qinglian, bisakah itu benar-benar memurnikan segalanya? Apa sebenarnya itu? Memang tidak bisa dianggap sebagai senjata ajaib, tapi ini bukanlah teratai sungguhan. Heruju, apakah itu benar-benar hanya seorang biksu kenaikan biasa? Fang Yu sedikit menyipitkan mata, berpikir. Pada saat ini, cahaya Qian samar di tubuh Qi Ruoxing telah menghilang. Ye Sengsui di kejauhan tidak berani melangkah maju ketika Fang Yu tidak bergerak. Setelah menunggu lama, Fang Yu pulih dari pikirannya. Dia melirik Qi Ruoxing. Karena kutukan darah telah dibersihkan, wajah Qi Ruoxing sudah bisa melihat darah. Fang Yu berdiri dan berkata kepada Ye Sengsui, dia beruntung, dan itu benar-benar berhasil. Wajah Ye Sengsui sedikit berubah gelombang www.novelringan.com gelombang dan bertanya, Tuan Fang, maksudmu, Nona Qi, apakah baik-baik saja? Kamu menjebaknya dulu, dan ketika dia bangun, kamu akan bertanya padanya apakah dia ingin pulang. Fang Yu berkata dengan ringan, jika dia ingin pulang, biarkan dia kembali. Jika dia tidak pulang, biarkan dia kembali lagi nanti. Dia bertindak sebagai asistenmu untuk membantumu mengurus rumah. Kamu hanya bisa memilih satu, tidak ada pilihan lain. Setelah berbicara, Fang Yu keluar. Wilayah Barat Daya, Kota Genting. Ini merupakan wilayah tengah wilayah Barat Daya dengan jumlah penduduk yang besar. Namun, di jalan saat ini, tidak ada yang bisa melihatnya. Bahkan istana yang luas, yang merupakan daya tarik terkenal, tidak sendirian. Pada saat ini, di istana yang luas, di atas aula besar, lebih dari 200 makhluk asing berdiri. Penampakan makhluk ini juga mirip dengan wujud manusia, namun tidak ada tumbuhnya bulu, dan kulitnya berwarna putih abu-abu, warnanya sama dengan bola matanya. Nafas yang keluar dari mereka, semuanya berbeda dan sangat rumit. Makhluk yang duduk di kursi tinggi aula utama, penampakannya tidak berbeda dengan makhluk yang berdiri di bawah, satu-satunya perbedaan adalah ia mengenakan jubah emas gelap. Makhluk aneh ini, adalah Sos Devourer yang menempati wilayah Barat Daya. Pada saat ini, kedua mata makhluk di kursi tinggi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Yang berdaulat, aku tahu situasi klan Sky Falcon. Makhluk yang duduk di kursi tinggi mengeluarkan suara lembut. Suara ini mirip dengan suara wanita, tetapi tidak demikian jika didengarkan dengan cermat. Petik 2. Kami bersedia pergi ke ibu kota utara, tempat ini bisa diserahkan kepada ras roh bumi. Makhluk yang duduk di kursi tinggi berkata lagi. Tanpa perintah, tidak ada kelompok etnis yang bisa pergi ke ibu kota utara. Pada saat ini, suara yang agung dan tegas terdengar di aula. Mendengar kata-kata ini,
Semua makhluk dari ras pemakan sumber yang hadir mengangkat kepala mereka, jelas-jelas bingung. Makhluk Sos Devourer di kursi tinggi terdiam sejenak, dan bertanya, yang berdaulat, saya tidak mengerti maksud Anda. Ini adalah keputusan bersama kita untuk meninggalkan ibu kota utara untuk sementara waktu. Suara agung itu terdengar lagi. Tinggalkan ibu kota utara. Makhluk Devourer di kursi tinggi sangat terkejut dalam nada suaranya. Dari segi sumber daya, Beidou jelas merupakan kawasan terbaik di antara semua kawasan. Suku kuno mengirim suku Falcon untuk menduduki ibu kota utara lebih cepat dari jadwal, yang merupakan langkah yang sangat sukses. Karena keadaan yang tidak jelas, bahkan dinasti Shanhai tidak berani menyerbu ibu kota utara dengan gegabah. Namun, sekarang dia harus menyerahkan ibu kota utara secara langsung. Hanya karena keberadaan Fang Yu dari ras manusia itu. Makhluk Devourer di kursi tinggi ingin mengatakan sesuatu. Tapi mereka mengira ini adalah keputusan bersama yang dibuat oleh yang tertinggi di atas, dan mereka tidak berbicara lagi. Agung, saya mengerti, jawab makhluk klan Sos Devourer. Baru-baru ini, buah suci Dasusan akan segera matang, Anda bisa mencobanya. Agung berkata lagi, Dasusan, begitu, Yang Agung. Sos Devourer menjawab, terima kasih, Yang Maha Tinggi telah mengingatkan. Hati-hati, buah suci itu sangat menarik, dan akan banyak makhluk asing pergi ke sana, kata Agung. Setelah mengatakan ini, mata makhluk Sos Devourer di kursi tinggi menghilang dan kembali normal. Yang mulia, apakah Anda ingin pergi ke Dasusan? Seorang bawahan di bawah bertanya. Sos Devourer di kursi tinggi menyandarkan dagunya di dagu mulusnya, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan berkata, karena Yang Maha Tinggi telah secara khusus memberitahu saya tentang hal ini, mungkin ia ingin saya pergi, maka saya akan pergi. Jika Raja bisa mendapatkan buah suci, pemakan sumber kita pasti akan diberi hadiah oleh Yang Tertinggi. Bawahannya tampak sedikit bersemangat, kata. Jangan terlalu berharap, pasti akan ada lebih sedikit. Makhluk asing yang pergi ke Dasusan kali ini, terutama dinasti Shanhai, mereka sudah memiliki 2 buah suci di tangan mereka, dan mereka memiliki keuntungan besar. Kata asal Cuan Wang perlahan. Selama masih ada kesempatan, mereka pasti ingin mendapatkan ke-6 buah suci di tas mereka. Ada juga biksu manusia yang bersembunyi di kegelapan, pastinya, mereka tidak bisa menahannya. Apakah biksu manusia benar-benar mengancam kita? Bawahan itu bertanya dengan nada bertanya. Tentu saja, Yang Tertinggi tidak akan membiarkan kita pergi ke ibu kota utara. Aku khawatir manusia bernama Fang Yu takut. Sumber Raja Sumber berkata dengan nada datar, selain Fang Yu, seharusnya ada banyak biksu yang sedikit mengancam dalam umat manusia. Tentu saja, mereka menghargai hidup mereka, jadi mereka jarang muncul dan tidak, aku tidak ingin melawan kita. Kalau begitu kali ini kita pergi ke Dasusan, kita akan membunuh semua biksu manusia yang muncul. Kata bawahan ini dengan semangat. Raja pemakan sumber tidak lagi berbicara, menatap lurus ke depan, dan di mata abu-abunya, tidak ada perubahan suasana hati yang terlihat. Pada sore hari, Fang Yu datang ke Biro Jingtian. Tuan Fang, buah suci Dasusan, sangat penting bagi ras asing. Seorang anggota Biro Pengintip Langit sedang menjelaskan situasinya kepada Fang Yu. Namanya Wang Baohai, dan dia adalah asisten Wei. Sekarang Wei telah meninggal, dia telah menjadi orang tertua di Gutianju, yang bertanggung jawab atas urusan Wei sebelum dia. Tapi apa sebenarnya fungsi buah keramat tersebut, kita masih belum tahu. Wang Baohai berkata, jika Tuan Bai ada di sini, dia mungkin mengetahuinya, tapi sayangnya. Apakah Anda tidak mengetahui keberadaannya? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Wang Baohai menggelengkan kepalanya. Saya ingin tahu, apakah lembah langit putih menghilang setelah ras alien muncul di wilayah yang luas, atau apakah ia pergi lebih awal? Fang Yu bertanya lagi. Kurang dari setengah bulan setelah Tuan Bai pergi, sejumlah besar makhluk asing mulai bermunculan di mana-mana. Wang Baohai menjawab setelah mengingatnya. Petik 2. Lanjutkan berbicara tentang buah suci. Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. Dalam 2 bulan sebelumnya, ada buah suci di daerah Dongdu dan Huaibei, dengan jarak tepat 1 bulan. Wang Baohai berkata, karena wilayah Dongdu dan Huaibei, awalnya ditempati oleh dinasti Shanhai, jadi kedua buah suci ini saat ini berada di tangan dinasti Shanhai. Dengan kata lain, kali ini yang ketiga. Fang Yu bertanya, ya,
Itu buah suci ketiga. Wang Baohai berkata, dari sudut pandang pemantauan, saat ini, banyak ras asing di semua wilayah utama mulai pergi ke Dasusan. Petik 2. Daerah di mana Susan Agung berada terletak di perbatasan antara wilayah tengah dan wilayah Jiangnan. Letaknya cukup terpencil, oleh karena itu, baik klan monster raksasa di wilayah tengah maupun klan gila di wilayah Jiangnan tidak dapat langsung menempati tempat ini. Oleh karena itu, kali ini ras yang berbeda bersaing untuk mendapatkan buah suci, pertarungannya pasti lebih buruk dari dua sebelumnya. Melihat Fang Yu tidak berbicara, Wang Baohai berkata lagi, Tuan Fang dapat mempertimbangkan apakah. Tidak perlu dipikir-pikir, karena buah suci ini dapat menarik minat banyak ras asing, pasti ada nilainya. Fang Yu berkata, bahkan jika kamu hanya bisa menggunakannya sebagai apel, kamu harus mengambilnya. Petik 2. Yah, tapi Tuan Fang harus berhati-hati, ada terlalu banyak ras asing yang datang kali ini, kata Wang Baohai. Kapan buah suci ini matang? Fang Yu bertanya, buah suci terakhir akan matang dalam 2 hari, dan itu akan menjadi sebulan penuh. Wang Baohai berkata, jika aturan 1 bulan benar, maka buah suci gunung Dazu akan matang dalam 2 hari. 2 hari, Fang Yu menyentuh dagunya, memikirkannya. Faktanya, dia masih ingin mengetahui terlebih dahulu peran spesifik dari buah suci. Jangan dipikir-pikir, itu hal yang baik dan berguna bagimu. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar di telinga Fang Yu. Barang bagus. Apa fungsi spesifiknya? Fang Yu bertanya. Saya tidak bisa mengatakan, jika Anda benar-benar memahaminya, Anda akan memahaminya secara alami. Li Huoyu berkata, selain itu, buah suci harus dikumpulkan 6 agar dapat memainkan peran terbaik. Bisakah kamu berhenti menjual guanxi? Fang Yu mengerutkan kening. Saya sebenarnya tidak sengaja menjual guanxi kali ini, peran buah suci itu sangat misterius, hanya Anda para biksu yang bisa mengetahuinya melalui pengalaman pribadi, kata Li Huoyu. 6 buah suci, kalau begitu. Fang Yu memandang Wang Baohai dan bertanya, suku manakah yang mendapatkan 2 buah suci itu? Bulan lalu, suku Suigui di ibu kota timur mendapatkan buah suci. Bulan sebelumnya, suku Scorpio di Huaibei mendapatkan buah suci, kata Wang Baohai. Bagus. Fang Yu mengangguk. Tuan Fang, Anda ingin? Wang Baohai bertanya dengan bingung. Ngomong-ngomong, butuh 2 hari sampai Dasusan menjadi matang, dan sekarang aku tidak melakukan apa-apa. Aku akan mencari 2 buah suci di tangan dinasti Shanhai. Jika aku beruntung gelombang www, novel hal, gelombang aku mungkin akan mencurinya kembali, kata Fang Yu. Tuan Fang, Anda harus berhati-hati. Baik ibu kota timur dan Huaibei adalah tanah dinasti Shanhai, sangat ketat. Jumlah kelompok etnis mereka jauh lebih banyak daripada jumlah Sky Falcons. Wang Baohai berkata dengan takjub. Fang Yu bisa dikatakan sebagai tulang punggung seluruh umat manusia. Jika sesuatu terjadi pada Fang Yu, semuanya akan selesai. Jangan khawatir, saya akan masuk sebentar, terutama untuk menjelajah, tidak akan terjadi apa-apa. Fang Yu tersenyum. Faktanya, meskipun sesuatu benar-benar terjadi, Fang Yu tidak peduli. Bagaimanapun, ras alien ini, apakah mereka berasal dari ras kuno atau dinasti Shanhai, cepat atau lambat harus dimusnahkan, jadi tidak ada salahnya untuk memulai lebih awal. Ngomong-ngomong, tahukah kamu di mana benteng utama Sui Noble di ibu kota timur? Fang Yu bertanya lagi. Petik 2. Kami hanya bisa memantau tempat-tempat di mana mereka sering berkumpul, kata Wang Baohai. Kamu menginginkan lokasi ini? Beritahu aku, kata Fang Yu. Akuarium terkenal dibangun di sepanjang pantai ibu kota timur. Di sisi kanan Akuarium Exhibition Hall, kurang dari 200 meter, terdapat lautan tak berujung. Saat ini, di lantai pertama ruang pameran, lebih dari 500 reptil berkumpul di ruang yang luas. Ukurannya tidak besar, kebanyakan hanya panjangnya sekitar 1 meter. Kulit sekujur tubuhnya hitam pekat, beberapa duri runcing tumbuh berserakan, dan anggota badan tersangkut di tanah seperti tanaman merambat yang layu. Mereka masih memiliki rambut di kepala, wajah mereka sangat jelek, fitur wajah mereka benar-benar berubah, dan mata mereka sekecil butiran beras, bersinar merah. Makhluk reptil yang hanya mulutnya terlihat biasa saja ini adalah makhluk hantu air. Mereka hanya tergeletak di tanah, tak bergerak, seperti patung. Sepertinya disinilah tempatnya. Makhluk asing ini,
benar-benar lebih jelek dari yang lain. Kupikir Piton Taiyin sudah mencapai batasnya. Saat ini, di atas akuarium ini, ada sosok yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Fang Yu lah yang tidak terlihat. Fang Yu berbaring di atas akuarium ini, dan melalui kaca di lantai paling atas, dia bisa melihat situasi di dalam akuarium. Dia mengetahui dari Wang Baohai benteng utama tempat suku Suigui paling sering berkumpul, dan segera menggunakan mantra teleportasi dan datang ke sini. Kemudian, dia melihat sekelompok hantu air tergeletak di tanah, tidak bergerak. Apa yang mereka lakukan? Fang Yu mengerutkan kening, hatinya penuh keraguan. Dilihat dari postur dan keadaan kelompok hantu air ini, mereka tidak sedang beristirahat. Sepertinya apa yang ditunggu. Fang Yu tidak terburu-buru, jadi dia berbaring dan mengamati dalam diam. Bas! Beberapa menit kemudian, seberkas cahaya jatuh dari langit. Hanya kurang dari 1 meter dari Fang Yu, dia menembus dan jatuh tepat di depan sekelompok hantu air di bawah. Sinar cahaya ini mungkin panjangnya kurang dari setengah meter, bersinar dengan cahaya biru redup. Fang Yu, yang berada sangat dekat, bisa merasakan kekuatan ruang yang terpancar dari pancaran cahaya ini. Apa yang akan disampaikan, kata Fang Yu dalam hatinya. Saat ini, kelompok hantu air di bawah bergerak. Hantu air yang tergeletak di depan berdiri dan berjalan menuju pancaran cahaya. Yang berdaulat, saya sudah menunggu lama sekali, kata hantu air, mengeluarkan suara serak yang sangat tidak menyenangkan. Dan apa yang dikatakannya tidak mendapat tanggapan apapun. Tertinggi, Fang Yu, yang sedang berbaring di atap kaca di atas, semakin bingung. Tapi saat berikutnya, dia melihat hantu air itu mengangkat anggota tubuh kanannya yang seperti tanaman merambat, dan langsung meraih ke dalam baskom darahnya sendiri. Kakak, sebuah suara tidak nyaman terdengar. Dari perutnya, hantu air itu mengeluarkan benda seukuran kepalan tangan dengan permukaan jernih dan cahaya redup. Apa ini? Telurnya. Fang Yu segera teringat operasi Jenderal Merah, wajahnya sedikit berubah. Apakah ras alien ini memiliki metode penyelamatan nyawa seperti ini dalam menyimpan telur di dalam tubuh mereka? Tapi kenapa dia mengeluarkan telurnya sendiri seperti ini? Gendut, ini buah suci. Saat ini, suara marah Li Huoyu terdengar di telinga Fang Yu. Ini buah sucinya. Mata Fang Yu membelalak, sulit dipercaya. Ini buah suci, keberuntunganmu sangat bagus, kamu bisa melihatnya secara kebetulan, kata Li Huoyu. Tapi aku tidak bisa merasakan jejaknya. Fang Yu mengerutkan kening. Karena ini hanya hanya 6 buah suci yang dikumpulkan, akankah mereka benar-benar mencerminkan keistimewaan mereka, kata Li Huoyu. Fang Yu menatap ke bawah, buah suci seukuran kepalan tangan yang dikeluarkan hantu air dari mulutnya. Di permukaan tampak seperti telur, bukan buah. Apalagi permukaan buah suci ini, juga banyak diwarnai dengan lendir berwarna hitam dan hijau, yang terlihat sangat menjijikkan. Jangan dilihat, jika kamu tidak melakukan apa-apa, buah suci yang kamu dapat akan segera terbang. Li Huoyu mengingatkan, begitu suara itu turun, hantu air di bawah mengulurkan buah suci di tangannya ke berkas cahaya. Ledakan, saat ini, kaca di atas atap langsung pecah. Sosok Fang Yu bergegas menuju hantu air, mencapai kecepatan ekstrim, bahkan menimbulkan suara ledakan sonik. Namun, masih belum ada waktu. Hantu air telah mengirimkan buah suci ke dalam pancaran cahaya. Kekuatan ruang dalam pancaran cahaya terpancar, dan nampaknya buah suci ini akan disalurkan ke jarak yang jauh. Tepat pada saat itu, Fang Yu, yang sedang bergegas turun, menatap seberkas cahaya ini, pedang salib emas di matanya, berputar dengan cepat. Bas! Sinar cahaya di depanku berkedip-kedip dengan keras. Sinar cahaya bergetar, lalu cahaya mulai menghilang. Ledakan. Dengan suara teredam, seluruh berkas cahaya langsung meledak. Kekuatan ruang terpancar. Di saat yang sama, buah suci itu juga terbang keluar. Mata Fang Yu cepat, tangan kanannya menghantam tanah dan memanfaatkan pantulan untuk terbang ke udara. Pada saat ini, kelompok hantu air juga pulih, mengeluarkan raungan keras, dan bergegas menuju Fang Yu di udara. Bersama-sama, mereka mungkin tidak menyadari bahwa Fang Yu sedang mencoba merebut buah suci itu. Tapi naluri mereka memberitahu mereka bahwa ini adalah biksu manusia di depan mereka. Seorang biksu manusia mendobrak benteng mereka, tentu saja untuk menghancurkannya. Desir-desir, kelompok hantu air ini bertubuh mungil, namun kekuatan dan kecepatannya sangat cepat. Anggota tubuh mereka seperti pegas,
dan dengan tendangan tiba-tiba, mereka langsung terbang menuju Fang Yu di udara. Fang Yu tidak memperhatikan kelompok hantu air, dan terbang ke udara, memegang buah suci terbang langsung di tangannya. Saat ini, Fang Yu dapat merasakan kulit ari buah suci ini dingin, halus, dan keras. Sungguh, seperti telur. Ketika Fang Yu mengambil buah suci itu, hampir 500 hantu air di bawah semuanya bergegas. Mereka datang langsung, anggota badan seperti tanaman merambat menyebar, sepertinya ingin menjerat Fang Yu. Ledakan, sebuah ki keluar dari tubuh Fang Yu, meledakkan sekelompok hantu air di sekitarnya. Terdengar seruan melengking lainnya, Fang Yu ingin terbang, namun saat ini, kakinya terasa berat. Entah kapan, hantu air justru memeluk kakinya. Dan pinggang hantu air ini melingkari hantu air lainnya. Hanya satu demi satu, lapis demi lapis, ada hampir 100 hantu air yang diikat menjadi satu. Mereka mencoba yang terbaik untuk menarik Fang Yu ke tanah di bawah. Kekuatannya cukup kuat, mata Fang Yu sedikit dingin. Pada saat ini, hantu air yang sedang memeluk kaki Fang Yu mulai membungkus dirinya, mencoba memeluk seluruh tubuh Fang Yu. Ketika Fang Yu menundukkan kepalanya, dia bisa melihat ciri-ciri hantu air yang mengerikan dan mulutnya yang terbuka lebar. Sepertinya ada banyak serangga tak dikenal di mulut. Ini terlalu menjijikkan, keluar dari sini. Fang Yu berkata dengan dingin, mengangkat telapak tangan kirinya dan membidik hantu air. Telapak tangan tiran, ledakan. Pada saat ini, letusan yang sangat menyebalkan. Akuarium dengan area yang luas ini meledak. Kaca, kerikil, dan lumpur berceceran. Dalam asap dan debu, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke udara. Saat ini celana dan sepatunya hilang. Buah suci ada di sini, kamu bisa menyelinap pergi dulu, dan menunggu untuk membersihkannya lain kali. Fang Yu memikirkan hal ini, dan ingin menggunakan teknik teleportasi untuk meninggalkan tempat itu. Tapi saat ini, ledakan menggelegar terdengar. Fang Yu menoleh dan melihat ke kanan. Ada laut. Saat ini, kolom air setinggi beberapa ratus meter meledak satu demi satu di laut. Fang Yu mengerutkan kening, baru saja hendak melepaskan kesadaran rohaninya. Namun sebelum dia sempat melepaskan kesadaran ilahinya, beberapa bayangan terbang keluar dari beberapa kolom air di kejauhan. Mereka secepat kilat, bergegas menuju posisi Fang Yu. Hantu air besar. Fang Yu mengamati penampakan makhluk gelap ini. Mereka adalah hantu air berskala besar. Saat mereka bergegas menuju Fang Yu, mereka merentangkan anggota tubuh mereka ke udara, dan ada lubang besar di dada mereka. Ledakan. Ketika lubang besar terbuka, gelombang www.novelringan.com gelombang cairan seperti tinta meledak menuju lokasi Fang Yu. Wajah Fang Yu tenang, dan dia menggerakkan anggota tubuhnya di tempat, dan dengan mudah melarikan diri dari cairan. Namun, detik berikutnya, ledakan. Beberapa cairan ini meledak di udara. Cairan yang tersebar langsung menyerang tubuh Fang Yu. Bas! Semburan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh Fang Yu, memadatkan perisai energi sejati. Bising! Namun, yang mengejutkan Fang Yu adalah cairan ini bisa langsung menembus perisai Zen Qi dan memercik ke tubuh Fang Yu. Kakak! Fang Yu segera merasakan hawa dingin yang luar biasa, mulai dari permukaan kulit. Metode ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, memikirkannya. Bas! Di permukaan tubuhnya, ada semburan cahaya kristal lagi. Ledakan, cairan yang baru saja menempel di tubuh Fang Yu langsung diguncang. Wow, tapi saat ini, hantu air besar itu sudah tiba di sekitar Fang Yu. Totalnya ada 6. Mereka menyerang Fang Yu dari posisi berbeda. 5 dari mereka merentangkan anggota tubuh seperti tanaman merambat, mencoba membungkus Fang Yu. Yang di depan membuka mulutnya lebar-lebar, ingin menelan seluruh tubuh Fang Yu secara langsung. Kekuatan bipolar. Fang Yu tidak terburu-buru, cahaya hitam muncul di telapak tangan kirinya dan cahaya putih muncul di telapak tangan kanannya, lalu tiba-tiba menyatu. Ledakan, menggabungkan kedua tangannya, seperti guntur, kekuatan sihir yang sangat menakutkan meletus, menyebar kemana-mana. 6 hantu air besar yang bergegas menuju Fang Yu, sebelum mereka sempat menyentuh Fang Yu, dihancurkan oleh energi magis yang menghancurkan ini dan dimusnahkan di udara. Di ketinggian, Fang Yu memandang laut di depan. Ombak di laut masih terus bergulung. Tentunya masih banyak hantu air di dasar laut yang siap muncul ke permukaan. Retak. Pada saat ini, di reruntuhan di tanah,
banyak hantu air bergegas menuju Fang Yu di udara. Setelah menderita telapak tangan yang mendominasi, ada hampir 500 hantu air, tetapi sekarang hanya tersisa beberapa lusin, dan tubuh mereka semuanya hancur. Dalam keadaan ini, hantu air ini masih bergegas menuju Fang Yu seolah-olah mereka tidak bijaksana. Ras hantu air ini, sedikit mirip dengan mayat sebelumnya. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Ciri-ciri marga mayat adalah sulit untuk dilibatkan. Sekalipun tubuhnya diledakkan menjadi sampah, mereka dapat bersatu kembali dan terus menyerang musuh. Dalam adegan yang dilepaskan Heruju, para murid sekte tempat dia berada dijerat sampai mati oleh klan mayat. Dibandingkan dengan ras mayat, ras hantu air tidak begitu sulit untuk dihadapi, namun kecepatan dan kekuatannya lebih kuat dari ras mayat. Yang lebih kecil ini seharusnya adalah makhluk biasa di antara hantu air. Hantu air yang besar sekarang harus dianggap elit. Fang Yu berkata dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menyerang 40 hantu air yang turun di bawah. Ledakan, Zenki pemberani meledakkan hantu air ini, membuat mereka bahkan tidak bisa berteriak, dan meledak langsung di udara. Wow, saat ini, ombak di wilayah laut sekitarnya semakin bergejolak. Fang Yu berbalik dan melihat ke arah laut, melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi situasi di bawah laut. Dia hanya melirik dari sudut ke bawah. Mata Fang Yu sedikit basah. Di bawah laut, ada bayangan hitam besar yang padat saat ini. Dan bayangan gelap ini berada dalam situasi yang meluas. Ini menunjukkan bahwa hantu air yang tak terhitung jumlahnya di bawah dasar laut mengambang di permukaan. Melihatnya saja, Anda bisa merasakan jumlahnya setidaknya puluhan ribu, atau bahkan puluhan ribu. Klan hantu air biasanya harus tinggal di laut. Di bawah wilayah laut ini, aku khawatir itu adalah benteng mereka yang sebenarnya. Fang Yu bergerak dan terbang di atas laut. Boom! Saat ini, ombak di laut bergulung semakin deras. Fang Yu berada di udara tepat di atas laut. Dari sudut pandangnya saat ini, dia dapat melihat sejumlah besar makhluk yang muncul dengan lebih intuitif. Dia menemukan ada beberapa makhluk besar di dasar laut, bukan hanya hantu air. Beberapa makhluk berlebihan itu dapat membentuk bayangan gelap dengan sendirinya. Di bawah dasar laut, kemungkinan besar ada benteng dinasti Laut Ilahi di bawah lautan es di utara jauh. Fang Yu memandangi laut yang bergulung semakin ganas dengan mata yang menakjubkan. Kalau begitu, maka hancurkan benteng ini dengan mudah. Awalnya, Fang Yu hanya ingin mengambil buah suci itu dan segera pergi. Sedangkan untuk suku hantu air nanti akan dibersihkan. Namun, Fang Yu tidak ingin menunggu sampai waktu berikutnya ketika dia melihat sejumlah besar makhluk keluar dari dasar laut. Sekarang, ayo kita bunuh mereka semua. Fang Yu memandangi laut di bawah, dan hatinya tergerak. Bas, pupilnya, ditambah permukaan tubuhnya, tiba-tiba memunculkan lapisan cahaya biru es. Nafas yang sangat dingin menyelimuti dunia ini. Fang Yu memandangi wilayah laut di bawah, mengulurkan telapak tangannya dan menekan ke bawah. Desir, saat telapak tangan terulur, perasaan dingin yang ekstrim menyelimuti wilayah laut dalam radius beberapa kilometer. Retakan, menghadapi arti dingin yang ekstrim, suhu air laut tiba-tiba turun hingga titik beku. Hampir dalam sekejap, seluruh wilayah laut dari permukaan laut hingga dasar laut mengembun menjadi es dengan kecepatan luar biasa. Pada kecepatan ini, makhluk asing dari dinasti Shenhai yang sedang melonjak tidak dapat bereaksi sama sekali. Beberapa makhluk yang lebih rapuh membeku di dalam tubuh mereka saat ini dan kehilangan vitalitasnya. Dan beberapa makhluk dengan tubuh fisik yang kuat, meskipun saat ini masih mempertahankan vitalitasnya, namun tubuhnya membeku dan tidak dapat bergerak. Mereka meraung di dalam es, tetapi suaranya tidak terdengar di luar es. Perasaan ini juga sama putus asanya dengan makhluk laut ini. Di ketinggian, Fang Yu memandangi es di bawah dengan mata acuh tak acuh. Metode yang dia siapkan untuk digunakan sama dengan lautan es di ujung utara. Pertama-tama bekukan makhluk-makhluk ini dengan air mata menangis, lalu bakar mereka dengan lihuo. Tuan, tidak perlu melakukan ini. Pada saat ini, suara air mata dingin teringat. Bagaimana Anda mengatakan, Fang Yu, yang hendak menggunakan lihuo yu, mengerutkan kening dan bertanya. Setelah menggabungkan kristal salju berlapis kaca, kemampuanku menjadi sangat diperkuat, kata air mata Arktik. Makhluk-makhluk yang telah terkikis oleh cuaca dingin yang ekstrim ini tidak dapat bertahan hidup.
Daging dan darah tubuh mereka sebenarnya telah sepenuhnya ditembus oleh rasa dingin yang ekstrim, dan mereka telah meleleh ke dalam es di sekitarnya. Oleh karena itu, jika kamu ingin mereka hancur berkeping-keping, kamu hanya perlu menggunakan kekuatanku. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia tidak banyak bicara. Telapak tangannya menghadap ke wilayah laut di bawahnya yang telah sepenuhnya mengembun menjadi es, dan jantungnya bergerak. Boom! Menggunakan kekuatan air mata tangis, wilayah laut yang membeku ini, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya segera muncul. Ledakan, mata Fang Yu berkedip-kedip, dan laut di bawahnya, seperti tanah longsor, lapisan demi lapisan hancur. Sama seperti tangisan, tubuh makhluk asing yang membeku di dalam balok es juga hancur bersama balok es tersebut dan berubah menjadi sisa-sisa kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan makhluk dengan tubuh besar dan tubuh kuat pun tidak bisa menghindari kehancuran. Sebab, makna mengerikan dari dingin yang ekstrim, telah merasuk ke dalam tubuh mereka. Baik itu daging dan darah atau energi di dalam tubuh, ia terkikis oleh suhu dingin yang ekstrim, dan menyatu dengan es di sekitarnya. Es batu pecah, dan tubuhnya hancur, tidak ada cara untuk melarikan diri. Kecuali, menghindari erosi cuaca dingin yang ekstrim. Namun, semua makhluk dari kelompok dinasti Shenhe ini menyembur keluar dari dasar laut. Lingkungan ini merupakan lingkungan di mana kemampuan menangis paling mudah dimainkan. Dengan kata lain, air mata yang sangat dingin sepenuhnya menahan makhluk dinasti Shenhe. Mungkin, akan lebih mudah menyelesaikan dinasti Shenhe daripada menyelesaikan klan Sky Falcon. Fang Yu berkata dalam hatinya. Permukaan laut saat ini telah menjadi gua es yang runtuh. Fang Yu melihat sekeliling dan tidak menemukan makhluk asing lainnya. Dan buah suci itu telah jatuh ke sakunya saat ini. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang dia harapkan. Awalnya, bahkan Biro Pengintip Langit tidak tahu banyak tentang situasi Dongdu. Mereka hanya memantau paviliun akuarium, dan hantu air sering berkumpul. Fang Yu datang, hanya ingin mencari tahu tentang buah suci itu, tetapi tidak memiliki banyak harapan. Saya tidak memikirkannya, tetapi ternyata buah suci mendapatkannya, dan dengan lancar memusnahkan benteng dinasti Shenhe. Selanjutnya, pergi ke Huaibei untuk melihatnya. Untuk amannya, Fang Yu memasukkan buah suci ke dalam ruang penyimpanan. Kemudian, ia menggunakan teknik teleportasi, reading www.wukansu.com pergi ke ibu kota selatan Huaibei. Daerah Huaibei, wilayah pesisir timur. Tidak ada yang menyangka bahwa dasar laut yang berada ribuan meter di bawahnya tidak gelap, melainkan mempesona. Di bawah pancaran cahaya, ada banyak bangunan, jalan, segala jenis makhluk bawah air berbentuk aneh berkeliaran di jalan-jalan ini, berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami manusia. Tentunya mereka memiliki peradabannya sendiri, sama seperti manusia yang hidup di bumi. Ini adalah wilayah dinasti Shenhe. Mereka menempati setidaknya lebih dari 500 km persegi di dasar wilayah laut ini. Di tengah kawasan dinasti Shenhe ini, sebuah istana besar dibangun. Istana ini terbuat dari logam emas gelap, dan sepertinya sudah sangat tua. Struktur internal istana ini mirip dengan istana dinasti kuno di musim panas. Saat ini, di aula utama, di kedua sisi kuil, berdiri dua baris makhluk yang mengenakan baju besi perak dan memegang garpu. Mereka memiliki anggota badan, tetapi pada saat yang sama mereka memiliki sirip dan sisik kecil di kulitnya. Saat ini, mereka berdiri diam, tidak bergerak. Di kursi tinggi, duduklah sesosok makhluk berjubah emas. Tepatnya, ini laki-laki. Penampilannya, kecuali tanda biru yang terlihat jelas di dahinya, tidak ada bedanya dengan manusia laki-laki biasa. Jika Fang Yu ada di sana, dia pasti bisa mengenalinya. Tanda di dahi pria ini, persis sama dengan tanda yang dia lihat di atas gerbang kuil tempat dia dikurung di ujung utara. Ada lingkaran di luar dan titik di dalam, mirip tanda bola mata. Saat ini, aula sangat sepi. Pria yang duduk di kursi tinggi tampak sangat muram. Suasana di aula sangat menyedihkan. Ledakan. Setelah sekian lama, lelaki itu menamparkan pegangan kursi yang didudukinya hingga menimbulkan suara teredam. Berani merebut buah suci di hadapanku, sialan manusia. Pria itu sangat marah, matanya berkilat darah merah cerah, dan napasnya terus naik. Makhluk lapis baja perak yang berdiri di kedua sisi aula utama tidak berani bergerak, dan semua menundukkan kepala. Aku seharusnya sudah mengambil buah suci itu sejak lama. Semakin pria itu memikirkannya,
dia semakin marah, dan emosinya seakan tak terkendali. Hantu air di ibu kota timur adalah sambungan langsungnya. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat rencana selama 2 bulan sebelum membiarkan suku hantu air mendapatkan buah suci terlebih dahulu. Setelah mendapatkan buah suci, dia mendapat pujian dari permaisuri dan menerima hadiah yang besar. Namun ia tidak menyangka ketika buah suci mendapatkannya, akan terjadi kesalahan dalam proses pemindahannya kepadanya. Terlebih lagi, setelah buah suci itu diambil, dia mencoba menghubungi wilayah dinasti Shenhai yang terletak di pantai ibu kota timur, tetapi tidak mendapat balasan apapun. Sekarang, dia benar-benar panik. Dia tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Buah sucinya dirampok, belum lagi hadiah sebelumnya akan didaur ulang. Lebih penting lagi, dia tahu karakter Ibu Suri. Kesalahan tingkat rendah, dan itu dilakukan oleh seorang biksu ras manusia. Jika masalah ini sampai ke telinga ratu yang paling membenci ras manusia, posisinya sebagai pangeran mungkin tidak terjamin. Bahkan, hidup sulit untuk diselamatkan. Harus menemukan jalan. Pria bermata merah sambil memegangi kepalanya berjalan mondar-mandir di depan kursi. Saat ini, ada suara pelan di luar. Pria itu mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu aula. Makhluk berkulit ungu seperti ular dengan penampilan jelek datang dari luar. Melihat makhluk ini, wajah pria itu berubah dan ekspresinya langsung memudar. Dia menatap mata makhluk itu, dan tampak sedikit khawatir, dan segera duduk kembali di kursi. Tianxi, kenapa kamu tiba-tiba datang ke wilayahku? Pria itu duduk di kursi, mencoba berpenampilan normal, dan bertanya. Makhluk jelek ini datang langsung ke depan aula, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap pria yang duduk di kursi tinggi. Yang mulia, apakah Anda kehilangan buah suci di Dongdu? Makhluk itu tidak bergerak, tetapi mengeluarkan suara suram, yang terlihat sangat aneh. Apalagi 2 bola mata hitam yang berjejer di wajahnya membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Mendengar kata-kata Mosu, wajah pria itu berubah drastis. Tianxi, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Hati pria itu tenggelam ke dasar, wajahnya menjadi pucat, dan dia bertanya dengan suara gemetar. Bagaimana Mosu mengetahui hal ini tidak lama setelah itu terjadi? Ini tidak penting lagi. Yang penting apakah ratu juga mengetahui hal ini? Yang mulia tidak peduli dari mana saya belajar. Saya hanya tahu bahwa permaisuri sangat mementingkan buah suci. Mosu berkata perlahan, yang lainnya ada di tangan permaisuri. Dia saat ini sedang menunggu buah suci di tangannya. Buah? Namun, hal seperti ini terjadi. Karakter permaisuri Yi, jika Anda mengetahui hal ini. Yang mulia, Anda seharusnya bisa membayangkan konsekuensinya. Mendengar kata-kata tersebut, wajah pria itu berubah total, jantungnya berdebar kencang. Apa yang dikatakan Mosu adalah apa yang dia pikirkan. Oleh karena itu, masalah ini tidak boleh diketahui oleh ratu. Dia harus mengambil kembali buah suci itu. Tianxi Moxu, tolong jangan beritahu ibumu tentang ini. Pria itu membuka matanya lebar-lebar, berdiri, dan berkata hampir panik. Saya tidak berani menipu permaisuri. Mosu menjawab dengan dingin. Wajah pria itu pucat dan napasnya menjadi sangat cepat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang mulia, saya menyarankan Anda untuk mengambil buah suci sesegera mungkin. Jika tidak, permaisuri akan mengetahui hal ini cepat atau lambat. Mosu berkata dengan ringan. Pria itu benar-benar bingung. Bagaimana melakukan? Apa yang harus dia lakukan? Buah suci itu diambil ketika suku Suigui menyerahkannya. Dia bahkan tidak tahu identitas biksu manusia yang mengambil buah suci itu. Bagaimana cara menemukan buah suci tanpa petunjuk apapun? Pria itu menggaruk kepalanya, tiba-tiba teringat sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah Mosu yang berdiri di bawah. Mosu mengetahui bahwa buah suci itu telah diambil, dan datang ke wilayahnya secara khusus, jelas bukan hanya untuk memperingatkannya. Pria itu segera menuruni tangga dan mendatangi tubuh Mosu. Tianxi Mosu, tolong tunjukkan padaku cara yang jelas, aku butuh bantuanmu. Pria itu memandang Mosu dan berkata, saya khawatir, saya tidak bisa dipercaya oleh Yang Mulia. Mosu berkata dengan nada yang aneh. Pria itu memandang Mosu dan mengertakkan gigi. Hubungannya dengan Mosu memang tidak terlalu baik. Sebelum menjadi pangeran, Mosu ingin bergabung dengan bawahannya. Namun pada saat itu, pria tersebut merasa Mosu dan Ibu Ratu terlalu dekat, dan tidak ingin ditempatkan oleh Ibu Ratu dengan bidak catur, sehingga dia menolak permintaan Mosu.
Dari dulu, hubungannya dengan Mosu semakin berkembang. Namun, situasi saat ini membuatnya harus menundukkan kepalanya. Tanpa bantuan Mosu, dia bahkan tidak bisa menentukan siapa yang mengambil buah suci itu, apalagi menemukannya kembali. Jika buah suci tidak dapat ditemukan, hanya akan ada satu, dirampas identitasnya sebagai pangeran, dan bahkan dikurung di penjara laut dalam. Ini adalah konsekuensi yang tidak bisa dia terima. Tianzi Mosu, tolong bantu aku benar-benar tidak punya cara lain. Pria itu berkata dengan nada yang hampir memohon. Mosu menatap pria itu, dan sepasang mata aneh melintas ke atas dan ke bawah. Yang mulia, saya hanya dapat memberitahu Anda spekulasi tentang identitas biksu manusia yang mengambil buah suci, kata Mosu. Pria itu segera mengangkat kepalanya dan menatap Mosu di depannya. Tianzi, tolong bicara. Pria itu bertanya dengan cemas. Jika aku tidak salah menebak, dia seharusnya menjadi biksu manusia paling terkenal dalam 2 hari terakhir, Fang Yu. Mosu berkata, menurut rumor yang beredar, Fang Yu ini menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan langit yang menduduki ibu kota utara dalam waktu 2 hari. Semua Falcon telah lenyap. Hancurkan klan Sky Falcon. Mata pria itu membelalak, matanya penuh keterkejutan. Sky Falcon termasuk dalam klan kuno, meskipun bukan kelompok superior, setidaknya berada di atas tengah. Dinasti Shanhai hendak menyerbu ibu kota utara baru-baru ini, tapi saya tidak berpikir Sky Falcon benar-benar hancur, atau dihancurkan oleh biksu manusia. Tentu saja, menurutku seorang biksu manusia akan menghancurkan seluruh klan Sky Falcon, ini tidak mungkin. Mosu berkata dengan ringan. Tianzi artinya, pria itu menatap Mosu, matanya bingung. Berita tentang pemusnahan Falcon Surgawi oleh Fang Yu menyebar sepanjang musim panas yang terik, dan ras asing di berbagai daerah telah menerima berita tersebut. Mosu berkata perlahan, ini jelas merupakan rencana para biksu utara. Mereka ingin memberitahu semua ras di dunia bahwa ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di antara ras manusia yang dapat menghancurkan suatu ras sendirian. Akibatnya, gelombang www.novelringan.com gelombang semua ras mungkin merasa iri dan tidak berani terus menyerbu ibu kota utara. Petik 2. Tuan Surgawi bermaksud bahwa Fang Yu tidak sekuat rumor yang beredar. Dia tidak menghancurkan Sky Falcon. Pria itu bertanya, ya, 200.000 makhluk klan Sky Falcon, bagaimana mungkin bisa menghancurkan klan manusia di daerah kecil? Dia pasti punya banyak pembantu. Tentu saja, dia harus lebih baik dari biksu klan manusia kita pernah kutemui di Huaibei Timur sebelumnya. Cukup banyak, Mosu berkata, oleh karena itu, dia bisa merebut buah suci dari klan hantu air. Fang Yu, warna dingin muncul di mata pria itu dan berkata, saya akan mengirim bawahan saya untuk mencarinya sekarang. Yang mulia, saya sarankan Anda terlebih dahulu mengirim biksu ras manusia yang ditangkap untuk mengeksplorasi kekuatan Fang Yu, dan kemudian, belum terlambat untuk menemukan bawahan Anda untuk mengambil tindakan, kata Mosu. Pria itu melirik Mosu, mengangguk dan berkata, saya mengerti, Guru Surgawi. Ketika Fang Yu mengambil buah suci itu, dia kehabisan nafas. Saya bisa merapal mantra untuk mengejar posisinya saat ini untuk Yang Mulia. Mosu berkata, mengenai apa yang harus dilakukan nanti, itu tergantung pada Yang Mulia. Terima kasih Guru Surgawi atas bantuan Anda. Jika saya bisa mendapatkan kembali buah suci kali ini, saya harus, pria itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Yang Mulia harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, dan mendiskusikan masalah di masa depan nanti. Mosu berkata dengan ringan. Wajah pria itu sedikit berubah dan dia mengangguk. Kemudian, Mosu mengangkat tangan kanannya, dan sebuah tongkat terkondensasi di tangannya. Mosu mengangkat tongkatnya ke udara dan mengucapkan formula yang tidak jelas. Bas, tongkat itu bersinar cemerlang, dan kedua bola mata Mosu yang berbaris ke atas dan ke bawah bersinar dengan cahaya yang aneh. Setelah beberapa detik, cahaya di mata Mosu menghilang. Fang Yu, sangat dekat dengan kita, kata Mosu, dekat pantai. Sangat dekat, pria itu tertegun sejenak, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata, dalam hal ini. Tianzi, saya tidak perlu mencari seseorang untuk mengujinya, saya ingin mengambil buah suci itu kembali oleh diriku sendiri. Mosu dengan tenang memandang pria itu dan berkata, saya tetap merekomendasikan. Tidak, saya harus menyembelih jeroan ini sendiri. Nada suara pria itu sangat dingin, matanya memerah.
Dia sangat marah saat ini, tapi pada saat yang sama sadar. Buah suci diambil di depan wajahnya, kejadian ini sungguh memalukan baginya. Oleh karena itu, masalah ini tidak boleh disebarluaskan, dan buah suci harus diambil kembali tanpa gagal. Oleh karena itu, dia tidak bisa mencari bantuan lain, agar tidak memiliki cabang. Dia hanya perlu membawa kroni-kroninya untuk menyelesaikan Fang Yu, lalu mengambil kembali buah suci itu dan memberikannya kepada ibunya. Dengan cara ini, persoalan buah suci yang direnggut tidak lagi sampai ke telinga sang ibu, dan ia akan mampu menjaga citranya di hati sang ibu. Tianxi, terima kasih atas bantuanmu, aku akan mencari suku manusia itu sekarang. Kata pria itu dengan dingin. Saat dia berkata, pria itu berteriak dan berjalan langsung keluar aula. Mosu melihat ke belakang pria itu, tanpa ekspresi di wajahnya, tapi kedua bola matanya bersinar dengan cahaya aneh. Pria itu meninggalkan aula, dan penjaga di kedua sisi juga mengikuti. Ada keheningan di aula. Mosu berdiri di tempat, memperhatikan pria itu berjalan keluar dari gerbang, mulut besar yang belum terbuka, tiba-tiba terangkat sedikit, memperlihatkan senyuman yang tajam. Saya mengingatkan Anda, Yang Mulia. Mosu mengeluarkan suara rendah, dengan nada dingin. Setelah itu, ia mengangkat tongkat yang dipegang tangan kanannya. Sosoknya perlahan berubah di udara hingga menghilang. Huaibei adalah ibu kota selatan, dan pantai timur berada. Tempat ini ditandai oleh Fang Yu, Wang Baohai dari Biro Jingtian, di mana ibu kota selatan memiliki banyak berkumpulnya makhluk asing. Fang Yu menggunakan teknik teleportasi dan menghabiskan beberapa detik dari Dongdu ke tempat ini. Namun, apa yang dilihatnya berbeda dengan apa yang dikatakan Wang Baohai. Di pelabuhan besar ini, dia bahkan tidak melihat bayangan makhluk asing. Apakah aku salah menaruhnya saat mengirimkannya? Tidak mungkin. Fang Yu mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan melepaskan kesadaran rohaninya. Namun, dalam beberapa kilometer setelah pelepasan perasaan ketuhanan, tidak ada penemuan. Lautnya tenang dan tidak ada ombak. Bagaimana situasinya? Fang Yu perlahan berjalan ke tepi pelabuhan dan melihat ke bawah. Karena cuacanya agak suram, lautnya juga menunjukkan warna kehitaman. Melihat ke bawah seperti ini, tidak ada yang terlihat. Kesadaran Fang Yu masuk ke dasar laut sedalam 2 hingga 3 kilometer, tetapi masih tidak menemukannya. Lupakan, Fang Yu kembali ke pelabuhan dan menemukan tempat terbuka untuk duduk sesuka hati. Kemudian, dia mengeluarkan buah suci itu. Tidak ada seorang pun di sekitar sini, kecuali angin sepoi-sepoi, sangat sepi. Lingkungan ini sangat cocok untuk penelitian. Ini, buah suci. Fang Yu mengambil buah suci seukuran kepalan tangan di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Buah sucinya tidak berat, seperti apel biasa. Dan kulitnya, seperti yang dikatakan Fang Yu sebelumnya, lebih mirip cangkang. Warnanya agak kuning mirip telur. Namun dibandingkan dengan telur, buah suci ini lebih bulat. Fang Yu mengambil buah suci di tangannya, mengamatinya dengan cermat sejenak, menempelkannya ke telinganya, dan mengocoknya dengan kuat. Jika bagian dalamnya cair, Anda akan mendengar sedikit suara. Namun, tidak ada suara yang terdengar. Adapun nafas, itu tidak lebih buruk. Benda ini, apakah ini benar-benar buah suci? Fang Yu mengerutkan kening, merasa bingung. Menurut pengalamannya, jika itu benar-benar bagus, itu tidak akan pernah biasa-biasa saja. Desir, saat Fang Yu sedang duduk di tanah pelabuhan besar mempelajari buah suci, beberapa aura tajam dan kuat tiba-tiba muncul. Mata Fang Yu berkilat, dan dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di depan, seberkas cahaya muncul di laut kurang dari 100 meter dari Fang Yu. Pancaran cahaya ini sangat mirip dengan pancaran cahaya di akuarium Dongdu sebelumnya, dan juga memancarkan kekuatan ruang. Teleportasi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke depan. Segera, 9 sosok terbang keluar dari sorotan cahaya. Fang Yu berdiri perlahan dan melihat ke depan. 9 sosok ini terbang langsung menuju Fang Yu. Pada jarak hampir 20 meter dari Fang Yu, dia tiba-tiba berhenti. Saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat penampilan 9 sosok tersebut. Di tengah adalah seorang pria berjubah emas, penampilannya tidak berbeda dengan manusia. Adapun 8 sosok di sebelahnya, itu aneh. Meskipun mereka semua memiliki anggota badan dan kepala yang jelas, tetapi anggota badan, kulit, dan bahkan wajah mereka, semuanya adalah penampakan khas alien. Ada yang seperti laba-laba, ada yang seperti ular,
dan ada yang seperti kera. Fang Yu melirik dengan santai, matanya tiba-tiba berubah. Dia memperhatikan ada tanda biru di dahi pria yang berdiri di tengah. Di ujung utara itulah saya melihat tanda misterius itu. Orang ini, mata Fang Yu sedikit berkedip, menatap pria itu, lalu bertanya, siapa kamu? Pria itu menatap buah suci yang dipegang Fang Yu di tangan kirinya, matanya memerah dan dia adalah pembunuh. Saya, putra Kaisar Shenhai, Chang Yu. Pria itu menatap buah suci di tangan Fang Yu, nadanya sedingin angin dingin di musim dingin. Kaisar Shenhai, Fang Yu terkejut sejenak, lalu bereaksi. Kaisar Shenhai, apakah dia pemimpin dinasti Shenhai? Kedengarannya, itu seharusnya benar. Chang Yu, apa yang kamu cari untukku? Fang Yu memandang Chang Yu yang berada di seberangnya, tersenyum, dan dengan lembut melemparkan buah suci di tangannya. Faktanya, mata Chang Yu telah memberitahu Fang Yu bahwa tujuannya adalah buah suci. Oleh karena itu, Fang Yu tidak terburu-buru. Putra Kaisar Agung Shenhai, bisa dikatakan. Chang Yu di depannya adalah seorang pangeran dari dinasti Shenhai. Jadi, kenapa dia terlihat seperti manusia? Tanda di keningnya, melambangkan apa? Fang Yu punya banyak pertanyaan di benaknya. Tapi dia tahu bahwa tidak perlu bertanya sekarang, dan Chang Yu tidak akan menjawab. Masih harus dihajar dulu. Kamu berani mengambil buah suci di depanku, tahukah kamu konsekuensi melakukan ini? Chang Yu mengangkat matanya, menatap Fang Yu, dan bertanya. Tidak begitu jelas. Fang Yu tersenyum. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping, lalu merebut ibu kota utara, membantai semua ras manusia di sana, dan menggunakan darah mereka untuk menebus dosa-dosamu, kata Chang Yuhan. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya terus meningkat, sudah melonjak ke titik yang sangat menakutkan. Boom, retakan mulai muncul di dasar pelabuhan di bawahnya. Wilayah laut di belakangnya pun lebih banyak lagi semburan ombaknya. Langit semakin suram. Saat nafas Chang Yu meledak, 8 makhluk asing di sampingnya melepaskan nafasnya secara bersamaan. Kombinasi 9 aura tersebut sangatlah dahsyat. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang jika Anda menginginkan buah suci, berikan saja kembali tanpa merasa marah. Kata Fang Yu sambil meraih buah suci di tangannya dan melemparkannya ke arah Chang Yu. Wow, Seng Buo dengan cepat meluncur di udara dan tiba di depan Chang Yu. Ekspresi Chang Yu berubah, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya, mencoba menangkap buah suci. Ini adalah buah suci, sama sekali tidak boleh dimusnahkan. Namun saat tangan Chang Yu hendak menyentuh buah suci, ini, ada cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Detik berikutnya, seluruh buah suci langsung meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Chang Yu yang berdiri di depannya, serta 8 makhluk asing di sampingnya, tidak bereaksi, dan terhempas oleh ledakan kekuatan ini. Ledakan. Fang Yu berubah menjadi pelangi keemasan, meledakkan pengucapannya, dan bergegas menuju Chang Yu. Chang Yu, yang sedang terbang keluar, mengangkat kepalanya ke udara, menatap Fang Yu yang sedang bergegas, ekspresinya semakin pahit. Saya akan membunuh kamu. Chang Yu meraung, dan melipat tangannya di dada. Boom, tubuhnya meledak dengan semburan kekuatan yang dahsyat, dan tubuhnya segera berhenti terus terbang mundur. Pada saat yang sama, menghadap Fang Yu yang sedang bergegas, kedua telapak tangannya keluar. Ledakan, seberkas energi biru datang langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak mengelak sama sekali, cahaya kemasan muncul di tubuhnya, bergegas menuju energi biru. 2 detik kemudian, kedua belah pihak bertabrakan. Boom, ledakan yang disebabkan oleh ini mengguncang dunia. Di laut di bawahnya, gelombang dahsyat meletus. Namun, saat ini Fang Yu sudah kuat melawan energi ini dan mendekati tubuh Chang Yu. Mata Chang Yu membelalak, matanya ngeri. Suku manusia ini sebenarnya bisa menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan giok jiwanya. Jangan linglung. Fang Yu mendatangi wajah Chang Yu dan menghantamkan tinjunya ke pipi Chang Yu. Pada saat ini, Chang Yu sepertinya tak terhindarkan. Namun, tanda di dahinya tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru. Pada saat cahaya biru muncul, aura kuno dan kuat terpancar. Perisai seperti kaca tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Chang Yu. Ledakan. Tinju Fang Yu langsung mengenai lapisan perisai ini. Perisai itu berkilau. Kekuatan mengerikan kembali menyerang Fang Yu. Ledakan. Fang Yu dibombardir oleh kekuatannya sendiri dan terbang keluar. Hahaha, suku manusia,
inilah kekuatan darah yang tidak dapat kamu bayangkan. Beri aku kematian. Chang Yu tertawa dan mengangkat tangan kanannya. Bas, semburan cahaya muncul dari tangannya. Kemudian, benda mirip pistol muncul di tangan kanannya. Fang Yu menstabilkan sosoknya di udara dan memandang Chang Yu. Segera, dia melihat pistol di tangan Chang Yu. Senjata ini membentuk sinar perak daerah, tidak besar, seperti pistol biasa. Sepertinya dinasti Shanghai Anda telah menguasai banyak teknologi tinggi, dan Anda bahkan dapat membuat senjata ajaib modern seperti pistol. Fang Yu tertawa. Senyuman Fang Yu, di mata Chang Yu, tidak diragukan lagi merupakan ejekan dan olok-olok. Kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Chang Yu menyipitkan mata dan mengangkat pistol di tangannya, membidik ke arah Fang Yu. Lalu, tanda di keningnya bersinar. Di saat yang sama, dia menarik pelatuknya. Ledakan. Pada saat ini, Chang Yu sendiri terbang karena kemundurannya. Dan kekuatan yang keluar dari moncongnya langsung meledakkan ruang di sekitar. Moncongnya, ledakan. Kekuatan magis tertinggi yang transparan meledak ke arah Fang Yu. Hukum ini bisa bergerak di udara dalam sekejap. Saat nafasnya meledak, Fang Yu telah tiba. Ledakan. Fang Yu merasa seolah-olah dia terkena meteorit, dan tubuhnya terbang mundur tanpa kendali. Energi sihir ini tidak hilang, tetapi meledak dengan hisapan yang luar biasa, seolah ingin menelan Fang Yu di dalam. Sihir macam apa ini? Fang Yu mengerutkan kening, merasa seluruh tubuhnya ditutupi oleh energi sihir ini, dan anggota tubuhnya juga ditarik sampai batas tertentu. Kekuatan magis ini sepertinya ingin merobek tubuh Fang Yu menjadi beberapa bagian di udara. Energi sihir ini tidak meledak setelah pemboman, tetapi berfluktuasi dengan hebat, mempengaruhi tubuh Fang Yu. Bagi Fang Yu, situasi ini cukup baru. Pergilah, Fang Yu berteriak dingin, mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Boom! Energi kemarahan yang mengerikan menyebar keluar, langsung menghilangkan energi magis ini. Fang Yu meledakkan tangannya dengan energi sejati, dan menstabilkan sosoknya di udara. Saat ini, dia berada lebih dari 500 meter dari Chang Yu. Ini adalah jarak yang diledakkan oleh tembakan itu, secara paksa. Pada saat ini, Chang Yu di kejauhan menatap Fang Yu, dengan lebih banyak keterkejutan di matanya. Dan Fang Yu menatap mata Chang Yu, juga sedikit terkejut. Pistol itu sepertinya bagus, kata Fang Yu dalam hatinya. Ia juga menganggap senjata ajaib yang mirip dengan pistol itu terlihat lucu. Namun, wajahnya dipukuli. Sebagai senjata ofensif, pistol ini jelas merupakan yang terbaik. Jika bukan karena kekuatan fisik Fang Yu, tubuhnya akan hancur sekarang. Kekuatan 50% giok jiwa, bahkan tidak bisa meledakkannya hingga musnah. Bagaimana ini mungkin? Hati Chang Yu kaget, tapi dia segera tenang. Guru surgawi Mosu baru saja memberitahunya bahwa Fang Yu, sebuah suku, lebih kuat daripada biksu manusia manapun di Huaibei dan Dongdu. Performa seperti ini seharusnya sudah normal sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merebut buah suci di depan banyak hantu air. Chang Yu mengangkat pistol perak di tangannya dan mengarahkannya ke Fang Yu, yang berada 500 meter jauhnya. Dia tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa memberi kesempatan pada Fang Yu. Jika kekuatan 50% Sol Giok tidak cukup, sebutkan saja 80%. Chang Yu tidak terlalu mahir dengan artefak magis yang diberikan kepadanya oleh permaisuri, 80% kekuatan giok jiwa sudah menjadi batas yang bisa dia kendalikan. Lain-lain, aku ingin kamu dipecah-pecah. Mata Chang Yu memerah, dan pistolnya diarahkan ke Fang Yu di kejauhan, dan dia hendak menarik pelatuknya. Saat ini, nafas di tubuhnya sangat menakutkan, dan cahaya di dahinya sangat menyilaukan. Yang mulia, jika Anda membunuhnya, saya khawatir buah suci juga akan terlibat. Jika dihancurkan, itu akan selamanya. Saat ini, suara serak terdengar di telinga Chang Yu. Ekspresi Chang Yu berubah, dan jantungnya melonjak. Memang, Fang Yu tidak tahan dengan pukulan ini. Ketika saatnya tiba, para dewa akan menghilang. Buah suci di tubuhnya pasti tidak akan ada lagi. Tidak bisa melakukan ini. Meskipun dia ingin membunuh Fang Yu, dia ingin melampiaskan amarahnya. Namun tujuan utamanya adalah buah suci. Buah suci harus diambil kembali. Yang mulia, kami akan membantu Anda melukai para biksu manusia ini, dan kemudian Yang mulia akan membawa buah suci kembali darinya. Kali ini, bawahannya berbicara lagi. Chang Yu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri.
Dia melirik pistol perak di tangannya dan membawanya kembali. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, memandang Fang Yu di kejauhan, dan mengangkat telapak tangannya. Metode rahasia Shenhai, susunan cahaya langit dan bumi. Kedua telapak tangan Chang Yu memadatkan segel hukum, dan maju. Pada saat ini, laut di bawah Fang Yu, awan gelap di langit, segera berubah. Memiliki instrumen magis dan mengetahui cara merapal mantra, tidak jauh berbeda dengan biksu manusia. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia sedikit bingung. Bukankah alien meremehkan manusia? Karena itu, mengapa makhluk dinasti Shenhai harus terlihat seperti ras manusia, meskipun mereka telah mempelajari mantra dan alat sihir? Gagasanmu salah. Siapa bilang sihir dan alat sihir itu unik bagi biksu manusia? Sejauh yang aku tahu, nenek moyang naga paling awal, termasuk Jiu Yin yang aku katakan sebelumnya, semuanya tahu cara menggunakan sihir. Li Huoyu berkata, adapun benda sihir, dewa gunung dan lembah dihancurkan, tapi ahli menempa benda sihir. Petik 2. Tapi mereka terlihat seperti orang normal, bukankah itu agak aneh? Fang Yu bertanya, perbedaan antara ras manusia dan ras asing bukanlah pada penampilannya, kata Li Huoyu. Bukan berarti semua ras asing harus aneh. Apa yang aneh tentang itu? Ketika Fang Yu sedang berbicara dengan Li Huoyu, sinar cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari langit. Sinar cahaya ini terhubung dengan laut di bawah, menutupi Fang Yu. Pada saat ini, paksaan yang mengerikan dilakukan pada Fang Yu. Pada saat yang sama, berkas cahaya warna-warni di sekitarnya berkumpul menuju Fang Yu. Dalam proses ini, pemaksaan terus meningkat. Fang Yu sedikit mengernyit, mengangkat tangan kanannya, mengarahkan ke berkas cahaya di depan, dan meledakkan telapak tangan. Telapak tangan tiran, ledakan, kekuatan teror meledak, sinar cahaya berkedip-kedip dengan keras, dan peluangnya akan segera runtuh. Di kejauhan, Chang Yu hanya merasakan demam di dahinya, dan cahayanya berkedip-kedip. Seorang kultivator manusia biasa, hampir menghancurkan susunan cahaya langit dan bumi saya. Hati Chang Yu kaget. Swiss. Pada saat ini, 8 makhluk asing yang diledakkan oleh Fang Yu bergegas menuju Fang Yu. Mereka mengeluarkan senjata dan mengepung Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, memadatkan pedang Dao Surgawi. Kemudian, dia menendang kakinya dan mengeluarkan energi nyata, bergegas menuju pancaran cahaya warna-warni di depan. Saat dia mendekati berkas cahaya berwarna-warni, dia mengangkat pedang Dao Surgawi di tangannya dan menebasnya. Ledakan, cahaya pedang yang tajam melintas. 3 berkas cahaya di depannya sepertinya tidak mampu menahan kekuatan pukulan ini, dan celah besar muncul. Wow, Fang Yu terbang keluar dari celah dalam sekejap. Mendesis. Pada saat ini, 8 makhluk itu sudah sangat dekat dengan Fang Yu, menggunakan gerakan pembunuh mereka sendiri untuk menyerang Fang Yu. Pertarungan jarak dekat semacam ini, bagi Fang Yu, tidak ada jejak tekanan, murni musuh yang mencari kematian. Desir-desir, sosok Fang Yu berkedip-kedip di udara, seperti hantu, dengan mudah menghindari berbagai jurus pamungkas dari 8 makhluk itu. Pada saat yang sama, pedang Dao Surgawi di tangannya tidak menganggur. Ilmu pedang surgawi, bentuk akhir. Cahaya biru pedang Dao Surgawi muncul di tangan Fang Yu, dan aura pedang yang cukup tajam untuk memotong semuanya meledak. Dia mengepalkan pedang Dao Surgawi, perpecahan horizontal yang berputar. Om. Pedang di udara dengan keras. Energi pedang biru itu seperti spiral, berpusat di lokasi Fang Yu, menyebar dengan cepat ke sekeliling. Apa? Ke-8 makhluk itu semuanya berada dalam jangkauan energi pedang. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar, tetapi mereka menjerit karena mereka bisa merasakan kematian mendekat. Namun, teriakan ini hampir menghilang di saat yang bersamaan. Retakan, 3 makhluk dipotong di bagian pinggang, dan 5 makhluk lainnya dipotong dari dada. Atau dipotong lehernya, dan kepalanya dipotong menjadi 2. 8 makhluk asing hancur di udara dan jatuh ke arah laut di bawah. Pedang Ki Surgawi yang seperti pusaran masih menyebar. Bahkan Chang Yu, yang berada jauh, bisa merasakan aura pedang tajam ini. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang pada saat ini, mata Chang Yu menunjukkan ketakutan. 8 kroninya, baru saja terbunuh dalam hitungan detik. Bahkan belum menyentuh Fang Yu. Selain ronde sebelumnya, Fang Yu dengan keras kepala menahan serangan giok jiwanya, dan dengan mudah menerobos susunan cahaya kaca langit dan bumi. Chang Yu tahu bahwa biksu manusia di depannya,
tidak hanya sedikit lebih kuat daripada para biksu di ibu kota timur Huaibei. Fang Yu dan para biksu itu sama sekali tidak berada dalam dimensi yang sama. Pistolnya baru saja digunakan dengan baik, kenapa kamu tidak mengeluarkannya dan terus menggunakannya? Saat ini, suara Fang Yu terdengar di telinga Chang Yu. Chang Yu mengguncang seluruh tubuhnya, dan rambutnya berdiri. Dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Saya melihat Fang Yu, sudah berdiri kurang dari 10 meter darinya. Chang Yu berada dalam kekacauan, tanpa sadar mengangkat tangan kanannya, dan mengeluarkan pistol keperakan itu lagi. Saat ini, dia sudah tidak mau lagi mempedulikan keamanan buah suci tersebut. Dia hanya ingin membunuh Fang Yu di depannya. Langsung gunakan kekuatan 80% Sol Giok. Jejak di dahi Chang Yu bersinar cemerlang, dan dia menggenggam pistol di tangannya sebelum menarik pelatuknya. Retakan, namun sedetik berikutnya, dia hanya merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya. Apa? Teriak Chang Yu. Entah kapan, Fang Yu sudah muncul di hadapannya. Tombak perak di tangan Chang Yu sudah muncul di tangan Fang Yu. Menyuruhmu mengeluarkannya, benar-benar mengeluarkannya. Kalau begitu aku tidak diterima, benda ini milikku. Fang Yu memainkan pistol perak di tangannya dan tersenyum tipis. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat pistol peraknya, dan moncongnya diarahkan ke Chang Yu di depannya. Mata Chang Yu terbuka lebar, dan tubuhnya bergetar hebat, ketakutannya sangat ekstrim. Kecepatan Fang Yu terlalu cepat, hampir tidak terlihat. Menghadapi musuh setingkat ini, Chang Yu tidak bisa melawan. Sekarang, bahkan luka bakar perak yang diberikan kepadanya oleh Ratu karena buah suci telah jatuh ke tangan lawan. Bagi Chang Yu, ini merupakan pukulan besar. Fang Yu memegang tombak perak di tangannya dan menghadap wajah Chang Yu, tapi tidak menarik pelatuknya. Saat ini, dia melihat pistol perak di tangannya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Senjata perak ini tampak kecil dan indah, namun beratnya tidak sesuai dengan penampilannya. Itu sangat berat, bahkan Fang Yu dapat dengan jelas merasakan bebannya. Saat moncong Fang Yu diarahkan ke Chang Yu, pergelangan tangan kanan Chang Yu yang patah berderit dan segera diperbaiki. Chang Yu terengah-engah, dadanya naik turun dengan hebat. Dia menatap Fang Yu dengan cermat, keterkejutan dan ketakutan di matanya perlahan-lahan ditekan, dan napasnya perlahan menjadi lancar. Dalam situasi ini, dia tahu betul, ketakutan dan ketegangan tidak ada gunanya. Hanya dengan menenangkan diri kita bisa menemukan cara untuk memecahkan permainan. Pada saat ini, Fang Yu juga mengakhiri pengamatannya terhadap senjata perak ini, dan menoleh untuk melihat Chang Yu. Mengamati Chang Yu dengan cermat, dia tidak tahu bahwa dia adalah makhluk asing. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengamati dengan cermat tanda biru di dahi Chang Yu. Dia yakin bahwa tanda ini persis sama dengan yang dia lihat di kuil di Far North. Retakan. Fang Yu meraih tangan kanan pistol perak itu dan menarik pelatuknya. Namun, tidak terjadi apa-apa kecuali suara ombak besar di bawah. Tidak ada respon dari senjata perak itu. Ini tentu saja sesuai harapan Fang Yu. Dia memegang pistol perak ini seolah-olah sedang memegang batu, dan tidak ada hubungannya dengan itu. Artefak magis apapun harus melewati kesadaran ilahi, darah, atau energi sejati sebagai medianya sebelum dapat digerakkan. Fang Yu menarik pelatuknya hanya untuk menakuti Chang Yu. Namun, Chang Yu tidak bereaksi terlalu banyak, malah cibiran muncul di sudut mulutnya. Ini adalah luka bakar perak yang diberikan kepadaku oleh Ratu Ibuku, dan itu telah mengukir tandaku. Tidak ada yang bisa mengendarainya kecuali aku, kata Chang Yu. Oh, nama senjata ini Yinzi. Namanya cukup bagus, kata Fang Yu sambil memainkan pistol perak di tangannya. Tahukah kamu, semua tindakan yang kamu lakukan sekarang adalah menyatakan perang terhadap dinasti Shanhai kita. Mata Chang Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan muram, aku hanya perlu memberi perintah kepada ribuan makhluk di wilayah ini. Makhluk itu akan menyembur keluar dan menelanmu sampai mati. Karena kamu memiliki kemampuan ini, apa yang kamu bicarakan omong kosong di sini. Cepat dan teriakkan semuanya di bawah tanganmu. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Melihat penampilan Fang Yu yang tidak gentar, ekspresi Chang Yu sangat jelek. Dia memang memiliki kemampuan untuk memerintah bawahan di wilayah tersebut. Tapi dia tidak mau melakukan ini. Jangan katakan apakah Fang Yu akan memberinya kesempatan ini, dan orang-orang ini akan mampu menjatuhkan Fang Yu. Yang lebih mematikan adalah begitu Chang Yu memerintahkan semua makhluk di wilayah tersebut,
masalah ini pasti akan menimbulkan gangguan besar, dan seluruh dinasti Shenhai akan menerima kabar tersebut. Kemudian, fakta bahwa Chang Yu kehilangan buah suci dan dipaksa oleh biksu manusia untuk memerintahkan semua makhluk di wilayah itu untuk menyelamatkannya pasti akan menyebar ke seluruh dinasti Shenhai. Dengan kekuatan Fang Yu, bahkan jika dia ingin memenangkannya, dia harus membayar mahal. Kematian dan cedera makhluk-makhluk di wilayah tersebut pasti sangat parah. Jadi, ini memberi pangeran lain, ahli waris yang sudah lama melihatnya tidak enak dipandang. Ada juga peluang bagi ibu dan ratu. Pada saat itu, bahkan jika dia masih hidup, bahkan jika dia mendapatkan kembali buah sucinya, dia pasti harus menanggung konsekuensi yang sangat berat. Perampasan posisi pangeran adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari, dan sulit untuk mengatakan apakah nyawanya dapat diselamatkan. Ini adalah hukum besi dan darah di dinasti Shenhai. Sekalipun Anda seorang pangeran, jika Anda melakukan kesalahan besar, Anda akan kehilangan nyawa. Memikirkan hal ini, emosi Chang Yu yang baru saja tenang menjadi bingung dan putus asa lagi. Dia menatap Fang Yu di depannya, matanya memerah, dan matanya penuh kebencian. Kalau bukan karena tugas manusia sialan ini, bagaimana dia bisa berakhir dalam dilema seperti itu sekarang? Buah suci, saya harus mendapatkan kembali buah suci itu sendiri. Chang Yu menarik napas berat dan menatap Fang Yu di depannya. Lain-lain, kamu mati untukku. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Chang Yu mengeluarkan nafas yang mengerikan. Cahaya dari segel di dahinya hampir menyilaukan. Ledakan. Mantra yang kuat langsung meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu menderita pukulan keras dari depan, suara teredam meletus, dan tubuhnya terbang keluar. Di saat yang sama, Yinzi di tangannya tiba-tiba bersinar, meledak dengan kekuatan luar biasa, dan terbang langsung menuju Chang Yu. Fang Yu terbang 100 meter jauhnya dan melepaskan energi sejatinya untuk menstabilkan sosoknya. Melihat ke depan lagi, tubuh Chang Yu sudah ditutupi oleh cahaya biru tua. Aura keseluruhan orang telah mencapai titik ekstrim. Aura menakutkan seperti itu sulit digambarkan di alam. Biksu, singkatnya, sangat kuat. Bagaimanapun juga, dia juga seorang pangeran, dan aku tidak bisa terlalu meremehkan orang lain. Fang Yu berkata dalam hatinya, lain-lain, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkan buah suci, aku pasti akan membunuhmu sepenuhnya. Mata Chang Yu bersinar dengan kekuatan sihir yang menakutkan, dan berkata dengan suara dingin. Sikapmu terlalu buruk, aku tidak mau memberikannya. Fang Yu tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu akan mati untukku. Chang Yu menengadah ke langit dan berteriak. Ledakan, seberkas cahaya turun dari langit, menembus tubuhnya. Boom, sebuah pusaran besar muncul di laut di bawah. Kekuatan giok jiwa dilepaskan sepenuhnya. Chang Yu memutuskan untuk tidak ragu lagi dan menunjukkan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa selama Fang Yu terselesaikan, semuanya bisa diselesaikan. Ledakan, sebuah suara meledak. Tubuh Chang Yu berubah menjadi pelangi biru panjang, bergegas menuju Fang Yu yang berjarak 100 meter. Saat dia terbang di udara, dia secara bersamaan menyebabkan gelombang di bawah dan awan di atas. Retakan, entah kapan, awan gelap di atas mulai bersinar dengan cahaya ungu pekat dan guntur. Desir, ombak dan guntur juga berubah menjadi dua Changhong, langsung menuju Fang Yu. Saat ini, Chang Yu dan Tianhai menyerang Fang Yu bersama-sama. Adegan ini sangat mengejutkan. Itu menarik. Fang Yu berdiri di tempat, dengan cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, tapi, jika kamu harus memilih untuk melawanku dari dekat, maka kamu akan mati. Boom! Detik berikutnya, Chang Yu bergegas ke tubuh Fang Yu. Pada saat ini, seluruh dirinya telah berubah menjadi kekuatan sihir yang menakutkan. Ketika dia tiba di depan Fang Yu, energi sihir di sekitarnya telah mencapai titik ekstrim. Di bawah kekuatan-kekuatan sihir ini, makhluk biasa tidak dapat bertahan sedetik pun, dan mereka hancur berantakan. Namun, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan di atas tinjunya, kemarahan yang mengerikan meledak. Dia memukul Chang Yu yang bergegas ke depan dengan pukulan. Pupil Chang Yu berkontraksi, dan bekas di dahinya sangat cemerlang. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan gelombang www.novelringan.com gelombang dan meledak. Laut di bawahnya langsung meledak menjadi lubang yang dalam, dan laut itu terbang ke udara setinggi ratusan meter, menembus awan gelap di langit. Di tempat keduanya bertabrakan,
banyak ruang yang hancur, dan banyak retakan hitam kecil muncul. Akibat tabrakan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Sinar cahaya biru yang dibentuk oleh tubuh Chang Yu, termasuk guntur di langit di atas, dan ombak yang mengembun menjadi naga air di bawah, langsung runtuh. Sosok Chang Yu seperti tembakan bola meriam, terbang ke arah belakang. Dan guntur di udara dan ombak di bawah, semuanya langsung runtuh, kembali ke langit dan laut. Saat kedua sisi bertabrakan, hanya tersisa retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan gaya gravitasi yang sangat besar. Dan di celah itu, ada sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Itu adalah Fang Yu. Itu bisa saja menyenangkan, aku harus bertarung jarak dekat. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Musuh yang kuat sulit didapat. Namun, belakangan ini, dalam menghadapi makhluk asing tersebut, selalu sulit baginya untuk menahan diri. Pada dasarnya, ini adalah solusi satu kali. Ini menghemat waktu, tetapi pada saat yang sama menghilangkan kesenangan. Fang Yu menarik tinjunya, dan ada sedikit udara putih dari tinjunya. Dia melihat retakan di ruang sekitarnya, sedikit mengernyit, dan kemudian bergegas ke arah di mana Chang Yu terbang terbalik. Fang Yu tahu betul bahwa pukulan tadi tidak berakibat fatal bagi Chang Yu. Sebagian besar kekuatannya dilawan oleh energi sihir yang terpancar dari tanda di dahi Chang Yu. Dan kekuatan yang diderita langsung oleh tubuh Chang Yu, mungkin hanya kurang dari 20%. Sisa tenaga ini kebetulan menyebabkan Chang Yu terluka parah, namun tidak mati. Ini tepat sejak awal, Fang Yu sudah memikirkan rencana. Dia tidak akan membunuh Chang Yu, melainkan ingin menggunakan identitas Pangeran Dinasti Shenhai untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan manfaat. Mengenai tanda mata itu, Dinasti Shenhai, dan rahasia ras asing lainnya, mungkin mereka bisa mendapatkan banyak petunjuk berharga dari Chang Yu. Wow, Fang Yu sangat cepat, dan segera menyusul Chang Yu yang sedang terbang. Wow, tubuh Chang Yu terjun ke laut di bawah, seperti meteorit yang jatuh ke laut, menimbulkan banyak ombak. Sosok Fang Yu melintas, lalu bergegas ke laut. Namun, begitu memasuki laut, Fang Yu menemukan Chang Yu telah hilang. Ketika perasaan ketuhanan dilepaskan, Chang Yu tidak dapat ditemukan. Nafasnya juga hilang sama sekali. Hanya dalam beberapa detik, bisakah kamu bersembunyi sepenuhnya? Mata Fang Yu berkedip. Chang Yu, aku juga memberimu kesempatan untuk muncul atas inisiatif. Jika tidak, jika aku menemukanmu, meskipun aku tidak membunuhmu, aku akan menghajarmu setengah mati. Fang Yu menggunakan pengetahuan ilahi untuk mengirimkan suara ke laut terdekat. Kamu pasti menderita sakit parah di seluruh tubuhmu sekarang. Jangan tunggu dulu, ambil inisiatif. Halo, halo, semuanya. Fang Yu berada di laut, tidak lagi bergerak, dan berkata dengan tenang. Tidak ada sedikit pun kepanikan dalam ekspresinya. Karena dia tahu betul bahwa Chang Yu tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Adapun mengapa dia terluka parah karena bersembunyi dalam waktu sesingkat itu pasti terkait dengan nalurinya sebagai makhluk dinasti Shenhai. Semua makhluk di dinasti Shenhai hidup di laut. Bisa dikatakan air laut adalah rumah mereka. Saat ini, di belakang Fang Yu, kurang dari 300 meter jauhnya. Seluruh tubuh Chang Yu menyatu dengan laut, dan bahkan nafasnya pun tersembunyi sepenuhnya. Ini adalah metode penyelamatan nyawanya yang terakhir, dan juga merupakan metode yang harus dikuasai setiap keluarga kerajaan. Mendengar transmisi akal ilahi Fang Yu, Chang Yu menjadi semakin marah. Tetapi pada saat ini, betapapun marahnya dia harus menahan diri. Setelah menderita pukulan tadi, tulang-tulang di sekujur tubuhnya hancur, dan dia menderita sakit yang parah. Saat ini, tubuhnya masih dalam kondisi perbaikan. Mengingat tabrakan tadi, Chang Yu merasa berlama-lama di hatinya. Dia benar-benar merasakan kematian yang mendekat. Jika bukan karena giok jiwa meledak dengan kekuatan pelindung untuk melindunginya, dia mungkin akan dimusnahkan oleh kekuatan pukulan itu. Biksu manusia ini, jauh lebih kuat daripada yang dikatakan oleh guru surga Mosu. Dia mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan klan Sky Falcon. Jantung Chang Yu berdebar kencang dan matanya penuh keterkejutan. Kini, dia tidak bisa lagi tenang. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mengalahkan Fang Yu. Dia hanya bisa menyelamatkan nyawanya. Untungnya, ada kesempatan untuk kembali ke laut, jika tidak, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Mengenai kekuatan Fang Yu, kita harus memberitahu ayah dan ratu,
jika biksu manusia ini tidak disingkirkan, itu pasti akan menjadi masalah serius bagi dinasti Shanhai kita. Pikir Chang Yu. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat. Jika ayah dan ratu mengetahui tentang kekuatan menakutkan Fang Yu, dia tidak boleh dihukum berat. Itu karena lawannya terlalu kuat, bukan karena dia melakukan sesuatu dengan buruk. Berpikir seperti ini, hati Chang Yu tiba-tiba menjadi jernih. Hilangnya buah keramat itu, sepertinya sudah menemukan alasannya. Saat ini, ayo selamatkan hidupku dan pergi untuk sementara waktu. Chang Yu melihat sosok Yuan Jiu, matanya penuh kebencian. Lain-lain, aku berjanji, kamu akan mati dengan mengenaskan. Setelah mengamati Fang Yu lebih dalam, Chang Yu ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, saat ini, Fang Yu di kejauhan tiba-tiba berbalik. Meski jaraknya jauh, Chang Yu bisa dengan jelas melihat cahaya keemasan bermekaran di mata Fang Yu. Di laut yang menghitam, cahaya ini sangat kuat. Samar-samar, seseorang bahkan dapat melihat salib yang terdapat di dalam cahaya ini. Pada saat ini, jantung Chang Yu berkontraksi hebat, dan dia ingin meledak. Seluruh tubuhnya tegak, dan dia tiba-tiba gemetar. Kena kau. Fang Yu tersenyum dingin setelah membuka mata wawasan. Ledakan. Detik berikutnya, tubuhnya melesat ke depan di laut. Apa? Chang Yu meraung ketakutan, dan melarikan diri kembali. Namun, kecepatannya tidak bisa lepas dari Fang Yu sama sekali. Boom! Cahaya keemasan meledak di bawah laut. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Chang Yu merasakan sakit di bahunya, dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Wow! Fang Yu meraih Chang Yu dan terbang ke laut. Pada saat ini, Chang Yu merasa ngeri, dan ketakutan telah menguasai tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatan supernatural penyelamat nyawa yang hanya dikuasai oleh keluarga kerajaan dinasti Shanhai, dia tidak bisa lepas dari pandangan Fang Yu. Bagaimana itu bisa terjadi? Menggabungkan serangkaian hal yang terjadi sebelumnya, bukan, itu benar-benar akan membunuhnya. Chang Yu terengah-engah, erat di sekujur tubuhnya. Kekuatan luar biasa di pundaknya membuatnya sulit bergerak. Tapi saat ini, jika dia duduk dan menunggu kematian, benar-benar tidak ada harapan. Perak terbakar sinar matahari. Chang Yu menahan rasa sakit yang hebat dan memanggil pistol ringan berwarna perak dengan tangan kanannya. Kemudian, dia dengan paksa mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke dagu Fang Yu di atas kepalanya. Matilah aku. Mata Chang Yu penuh kebencian, membangkitkan kekuatan giok jiwa, menyebabkan Yingzi meledakkan 80% kekuatan tertinggi giok jiwa. Ledakan, hukum yang menakutkan bisa meletus di Yingzi. Hah, masih belum menyerah. Fang Yu menundukkan kepalanya dan menatap moncong hitam itu. Dia langsung mengendurkan tangan kirinya yang menggenggam bahu Chang Yu, dan kemudian, menggenggam moncong perak yang terbakar yang hendak meledakkan kekuatan sihir teroris. Melihat pemandangan ini, mata Chang Yu terbuka lebar. Ledakan. Saat berikutnya, suara keras dan memekakkan telinga muncul di udara. Papa, seluruh ruangan hancur berantakan. Hampir 5 menit kemudian, di ruang yang hancur, Fang Yu terbang kembali dari kehampaan di luar ruang dengan tubuh patah di tangannya. Pada saat ini, akibat gaya gravitasi besar yang memancar dari sejumlah besar retakan ruang angkasa, laut di bawahnya sangat tidak stabil dan gelombang terus melonjak. Langit masih redup. Fang Yu melihat sekeliling, meraih Chang Yu, yang hanya berupa nafas, dan terbang menuju pelabuhan. Beberapa menit kemudian, Fang Yu kembali ke pelabuhan bersama Chang Yu. Dia melemparkan Chang Yu langsung ke tanah. Ledakan. Dengan suara teredam, Chang Yu jatuh ke tanah, darah mengalir. Bahkan darah di badannya berwarna merah normal. Benarkah bukan manusia? Fang Yu mengerutkan kening saat dia berdiri di samping Chang Yu. Saat ini Chang Yu mengalami koma. Seluruh tangan kirinya telah hilang. Kamu harus mati. Fang Yu menggelengkan kepalanya, membawa pistol perak ke depannya, dan mengamatinya dengan cermat. Kekuatan yang meledak barusan, bahkan tidak membiarkan perak ini terbakar. Fang Yu begitu tercekik oleh ledakan itu, lengan kirinya terasa sedikit mati rasa. Adapun Chang Yu, bahkan lebih menyedihkan. Jika bukan karena pancaran cahaya di dahi yang melindungi tubuhnya lagi, dia akan beruntung tidak hanya lengan kirinya tertiup angin gelombang www.novelringan.com gelombang sepertinya itu memang senjata ajaib yang bagus, itu milikku. Fang Yu duduk tepat di samping Chang Yu, memainkan apa yang disebut panggangan perak. Fang Yu selalu tertarik dengan instrumen baru ini. Adapun apa yang dikatakan Chang Yu,
luka bakar perak ini telah meninggalkan bekasnya, dan itu tidak mungkin agar orang lain dapat menggunakannya. Ini belum tentu benar. Ketika dia memurnikan kutukan garis keturunan Qi Ruoxing sebelumnya, Fang Yu berspekulasi bahwa efek pemurnian Rui Qinglian mungkin juga berpengaruh pada jejak artefak sihir. Fang Yu tidak ragu-ragu, dan langsung memanggil Rui Qinglian dan membungkus pistol bernama Yinzi. Bas, garis besar Rui Qinglian tercakup dalam panggangan perak. Saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas mendengar suara samar dari dalam Yinzi. Untaian udara putih naik dari permukaan yang terbakar perak. Setelah beberapa detik, suara dan udara putih tidak lagi muncul. Berhasil, Fang Yu menarik kembali Rui Qinglian dan memegang Yinzi lagi di tangannya. Om, Yinzi mengeluarkan suara mendengung. Kemudian, cahaya perak menyilaukan muncul di permukaan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan menuangkan energi aslinya ke dalam panggangan perak. Ledakan, peraknya hangus dengan hebat. Setelah itu, Fang Yu merasakan berat badan Yinzi di tangannya berkurang. Tentu saja, Fang Yu tersenyum tipis, memegang Yinzi di tangannya, lalu berdiri dan berjalan ke pantai. Dia mengangkat rambut perak di tangannya dan mengarahkannya ke laut di kejauhan, menyipitkan matanya. Lalu dia menarik pelatuknya. Ledakan, energi yang sangat menyebalkan meledak ke laut yang jauh melalui api perak. Pukulan mundur yang besar menyebabkan tanah di bawah kaki Fang Yu langsung runtuh. Ledakan, laut di kejauhan menimbulkan gelombang besar setinggi 100 meter. Berdiri di tempatnya, Fang Yu bisa merasakan betapa menakutkannya energi ini. Sumber energinya adalah energi sejati Fang Yu. Zenki dipadatkan menjadi meriam energi berkekuatan sangat tinggi melalui berkah pembakaran perak, kemudian meledak ke titik target dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya meledak. Ini adalah senjata ajaib yang murni menyerang. Dan fungsinya mirip dengan Dominating Palm. Hanya saja area yang dicakup oleh Dominating Palm akan lebih besar, dan artefak pembakar perak dapat membuat Zenki mencapai target dengan lebih akurat. Terlebih lagi, lebih dari Zenki dapat dilepaskan melalui pembakaran perak. Semua energi di tubuh Fang Yu seharusnya bisa dikeluarkan melalui pembakaran perak. Misalnya, Lihuo Jade dan Thirst of Extreme Cold, serta kekuatan asal naga dan Phoenix dan bahkan angan-angan Qinglian. Coba lagi, memikirkan hal ini, Fang Yu mengangkat Yinzi lagi dan mengarahkan ke laut yang jauh. Kemudian, sebuah pikiran di dalam hatinya menimbulkan air mata yang menangis. Ledakan, terdengar suara teredam, cangkang energi biru es meledak ke laut sejauh 500 meter. Retakan, seluruh wilayah laut di depan mata Fang Yu langsung mengembun menjadi es. Sangat bagus, Fang Yu mengangguk puas, dan memasukkan Yinzi ke dalam ruang penyimpanannya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju Chang Yu tidak jauh dari situ. Chang Yu masih koma, dan wajahnya berdarah. Meski lengan kirinya masih dalam perbaikan, mungkin saja terluka parah dan tidak cepat. Biarkan saya membantu Anda. Fang Yu duduk di samping Chang Yu, mengulurkan tangan kanannya, dan mengucapkan mantra penyembuhan. Pusat laut di selatan wilayah Jiangnan. Dasar laut ini juga merupakan wilayah dinasti Shanhai. Namun dibandingkan dengan wilayah di mana Chang Yu berada, wilayah di sini 20 kali lebih besar dan cukup besar. Segala jenis bangunan, segala jenis jalan, segala jenis makhluk bawah laut, semuanya ada di wilayah ini. Dan di posisi paling tengah dari wilayah yang luas ini, terdapat sebuah istana yang lebih besar dari istana manapun di dunia, dan lebih indah dari istana manapun. Dinding di sekitarnya sudah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di setiap posisi istana, ada penjaga berbaju besi, yang sangat ketat. Saat ini, di atas loteng di bagian terdalam dari istana besar ini, sosok dengan pakaian dan kerudung yang sangat mewah sedang bermeditasi. Dilihat dari sosoknya yang bergelombang, ini adalah perempuan. Lingkungan sekitar sepi, dan ada banyak perunggu aneh di atas loteng. Ada yang bertanduk, ada yang bentuknya seperti kepala singa, dan ada pula yang tidak menunjukkan wujud spesifik sama sekali. Namun penempatannya memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya menghadap wanita yang sedang bermeditasi. Bas, wanita itu sedang bermeditasi, namun saat ini, posisi keningnya di bawah kerudung tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Jika diperhatikan baik-baik, Anda bisa melihat tanda di balik tabir melalui cahaya biru, persis sama dengan tanda di dahi Chang Yu. Saat tanda itu berkedip, wanita itu tiba-tiba membuka matanya.
Petik 2. Chang Yu. Mata wanita itu bersinar terang, dan cahaya di matanya berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangan kirinya dan setetes air mengembun. Biarkan Qiu Xiu dari alam ketiga pergi ke alam Chang Yu untuk memeriksa situasinya. Wanita itu berkata, suaranya tenang. Suaranya sangat magnetis, dan sepertinya ada semacam sihir yang bisa membuat orang jatuh ke dalamnya. Setelah mengatakan ini, tangan kiri wanita yang seperti batu giok putih itu meremasnya dengan lembut, dan tetesan air langsung menghilang. Setelah itu, wanita tersebut menutup matanya kembali dan melanjutkan meditasi. Cahaya di dahinya masih berkedip-kedip, tapi dia sepertinya tidak peduli lagi. Di pelabuhan, Fang Yu menggunakan teknik penyembuhan untuk memulihkan luka Chang Yu, dan itu memakan waktu hampir setengah jam sekaligus. Akhirnya, di bawah upaya tak henti-hentinya Fang Yu, Chang Yu sadar kembali. Begitu Chang Yu membuka matanya, dia melihat Fang Yu yang sedang tersenyum, berjongkok di depannya. Akhirnya bangun, aku sangat takut kamu akan segera mati, kata Fang Yu. Saat ini, hati Chang Yu telah tenggelam ke dasar. Dia tahu betul bahwa dia telah sepenuhnya jatuh ke tangan Fang Yu. Mengetahui hal ini, dia lebih memilih untuk tidak bangun lagi dan mati. Aku meninggalkan bekas kutukan di tubuhmu, dan sekarang hidup dan matimu ada di pikiranku. Fang Yu tersenyum. Fang Yu, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah putra Kaisar Shenhai. Jika kamu menyakitiku, yang menunggumu adalah kemarahan seluruh dinasti Shenhai. Chang Yu mengertakkan gigi dan berteriak. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, kamu tidak percaya ini, kan? Wajah Chang Yu berubah. Kubilang aku meninggalkan bekas kutukan di tubuhmu, sekarang bagaimana menurutmu? Aku tahu. Fang Yu berkata, ini adalah tanda kutukan yang sangat misterius. Apa yang dikatakan Fang Yu bukanlah gertakan. Dia memang meninggalkan bekas di tubuh Chang Yu, dan dia mungkin bisa mengetahui suasana hati Chang Yu saat ini. Tapi masalahnya adalah, memori dalam jiwa giok biru diblokir. Tidak ada cara untuk memecahkan blokade ini. Karena gembok dan jiwa itu sendiri telah menyatu. Menghancurkan blokade sama dengan menghancurkan jiwa. Jiwa hancur, dan keseluruhan manusia menjadi tidak berguna. Ini mungkin metode dinasti Shenhai, agar tidak mengungkap rahasia. Oleh karena itu, Fang Yu harus menggunakan Chang Yu, yang hidup untuk memahami informasi yang ingin ia ketahui. Selama Chang Yu masih hidup dan ingin mengetahui beberapa rahasia, akan ada banyak cara. Saat ini, jantung Chang Yu berdetak sangat kencang. Dia ingin mencoba memerintah semua makhluk di wilayah tersebut. Tapi dia tahu betul bahwa dia tidak punya peluang. Jika Anda ingin memerintah makhluk di wilayah tersebut, Anda harus menggunakan teknik darah. Sekarang, dia tidak memiliki lingkungan ini sama sekali. Dia seharusnya sudah memerintahkan jiwa-jiwa itu sejak lama. Hati Chang Yu sangat menyesal. Jika kamu menjawab beberapa pertanyaan, aku dapat membantumu melepaskannya, kata Fang Yu. Ekspresi Chang Yu berubah dan dia menatap Fang Yu. Tenang, aku tidak akan pernah menanyakan pertanyaan sulit padamu. Fang Yu berkata lagi. Chang Yu tidak berbicara. Pertanyaan pertama, berapa umurmu? Fang Yu bertanya sambil menatap Chang Yu. Chang Yu tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka, Fang Yu akan menanyakan pertanyaan ini. Namun, ekspresi Fang Yu sangat serius. Chang Yu berpikir sejenak, matanya tiba-tiba menjadi bertekad. Dia tidak akan pernah bisa berada di bawah kekuasaan umat manusia manapun. Kamu bisa membunuhku, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Chang Yu berkata dengan tatapan pahit di matanya, jika aku mati, jangan berharap akhir yang baik. Ayah dan ratuku, pasti akan membalaskan dendamku. Bentak, sebelum Chang Yu selesai berbicara, Fang Yu menamparkan wajah Fang Yu. Engah, darah muncrat dari mulutnya, dan beberapa gigi terlepas. Chang Yu memalingkan wajahnya, dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, kamu cepat bunuh aku, kamu tidak ingin tahu apa-apa. Ah, sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuh Chang Yu mengejang, menjerit kesakitan. Tubuhnya terjatuh dengan panik, dan rasa sakitnya luar biasa. Fang Yu berdiri gelombang www.novelringan.com gelombang berjalan ke tepi pelabuhan, langsung duduk, dan memandangi pemandangan laut di kejauhan. Meski cuacanya kurang bagus, namun masih cukup nyaman. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu memiliki sesuatu untuk dimakan di tanganmu, itu akan lebih baik. Apa?
Chang Yu berteriak lebih keras dari belakang. Rasa sakit karena robeknya jiwa dapat digambarkan sebagai batas rasa sakit. Fang Yu, yang telah bergabung dengan tubuh roh Dao, juga disiksa selama 3 bulan. Fang Yu duduk beberapa menit, tapi teriakan Chang Yu tidak berhenti. Karena vitalitasnya sangat kuat, tidak perlu khawatir dia akan mati. 10 menit kemudian, Fang Yu berdiri, berjalan melewati tubuh Chang Yu, dan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang hal itu sekarang? Apakah kamu ingin menjawab pertanyaanku? Apa? Chang Yu sama sekali tidak memperhatikan pertanyaan Fang Yu, dan terus berguling dan berteriak. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari tempat untuk membeli sesuatu untuk dimakan, lalu kembali. Kata Fang Yu sambil maju selangkah. Setelah beberapa detik, Fang Yu menghilang. Di pelabuhan besar, hanya Chang Yu yang menjerit dan menangis. Setelah Fang Yu pergi, teriakannya menjadi lebih tragis. Setelah hampir 10 menit berlalu, Fang Yu kembali dengan sebotol susu tambahan dan beberapa roti di tangannya. Dia baru saja kembali ke rumah Beidou dengan sengaja dan menyentuhnya dari dapur di bangunan bambu. Fang Yu melirik Chang Yu, masih berteriak, mempertahankan kondisi yang baik. Jadi Fang Yu berjalan ke pantai lagi dan duduk, memegang sekotak susu di tangan kirinya dan roti di tangan kanannya, memandangi pemandangan laut di kejauhan, dan makan perlahan. Meski teriakan di belakangnya agak tidak menyenangkan, Fang Yu yang sudah lama tidak sarapan, masih merasa nyaman saat ini.